Asistenku bilang kalau suamiku menjual tanah warisan peninggalan ibuku untuk acar akadnya dengan gundiknya di Bali. Lalu ibu mertuaku bikin story, wah, calon pengantin baru nih. Besoknya diam duaku sita seluruh harta keluarganya 50 miliar. Saat resepsi aku datang dan berkata, selamat menikah di atas kembang kerutan mas. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar Andini, menyoroti tumpukan buku dan foto keluarga yang tersusun rapi di meja kecil. Andini, seorang wanita berusia 28 tahun, bangun dengan senyum tipis. Meski hidupnya sederhana, hatinya selalu penuh rasa syukur. Ia tidak pernah menyesali keputusan menikah dengan Arga, meski keluarga Arga tergolong kaya. Bagi Andini, cinta sejati tidak diukur dari harta, tapi dari kesetiaan dan ketulusan hati. Di dapur kecil rumah kontrakan mereka, Andini menyiapkan sarapan sambil bernyanyi pelan. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi ruangan. Arga, suaminya, masuk dengan rambut sedikit berantakan, tapi senyum ramahnya selalu mampu membuat Andini merasa aman dan dicintai. Pagi, sayang. Kopinya sudah siap? Tanya Andini sambil tersenyum. Arga meraih cangkir kopi dan duduk di kursi, menatap Andini dengan mata penuh hangat. Mereka berbincang ringan tentang rencana hari itu. Andini akan bekerja di toko buku kecil tempat ia menjadi manajer, sementara Arga mengurus bengkel motornya yang sederhana tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta besar, hanya kehidupan yang tenang dan harmonis. Andini merasa puas dengan rutinitas itu. Bagi dia, kebahagiaan ada pada momen-momen sederhana. Senyum Arga ketika menyalakan motornya, tawa mereka berdua saat menonton film di sore hari, atau secangkir kopi hangat di pagi hari. Andini juga sangat dekat dengan ibunya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Tanah warisan yang kini menjadi simbol cinta dan kenangan keluarga ibunya selalu membuat Andini teringat pada nasihat ibunya. Selalu hargai apa yang kamu miliki, dan cintailah orang yang tulus mencintaimu. Pesan itu selalu membimbing Andini dalam menghadapi hidup, membuatnya sabar, bijaksana, dan penuh pengertian. Meski hidup sederhana, Andini tidak pernah merasa kurang. Ia dan Arga sering bercanda, merencanakan liburan kecil di akhir pekan, atau sekadar duduk di teras menikmati angin sore sambil berbagi cerita. Kehidupan mereka dipenuhi cinta, kepercayaan, dan kebersamaan yang tulus, hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Namun, di balik senyum dan kedamaian itu, ada bisik-bisik kecil yang mulai mengganggu hati Andini. Kadang Arga terlihat sibuk dengan teleponnya, kadang ia pulang lebih larut dari biasanya. Tapi Andini menepis rasa curiga itu. Ia yakin Arga mencintainya, sama seperti ia mencintai Arga. Percaya itu lebih baik daripada curiga, gumam Andini dalam hati. Momen bahagia itu membuat Andini merasa hidupnya sempurna. Tapi, tanpa ia sadari, badai pengkhianatan dan konflik mulai mendekat, siap menguji cinta dan kesetiaan yang selama ini ia bangun dengan penuh hati-hati. Tanah warisan yang berharga. Setelah hari-hari yang damai bersama Arga, Andini duduk di teras rumah sambil memandang ke kejauhan. Di benaknya, terbayang tanah warisan ibunya yang berada di pinggiran kota, sebuah lahan luas dengan pepohonan rindang dan rumah kayu tua yang selalu dipenuhi kenangan masa kecilnya. Tanah itu bukan sekadar aset. Baginya, itu adalah simbol cinta dan perjuangan ibunya, tempat ibunya menanam mimpi, kasih sayang, dan nilai-nilai keluarga yang tidak ternilai. Andini masih ingat bagaimana ibunya sering mengajaknya menanam bunga, menanam sayuran kecil, dan memetik buah dari pohon mangga di halaman. Setiap langkah di tanah itu membawa kenangan hangat. Tawa mereka ketika benih jatuh ke tanah, aroma tanah basah setelah hujan, dan malam-malam dingin saat mereka duduk di beranda sambil mendengarkan cerita lama keluarga. Tanah ini adalah warisan hati, bukan sekadar uang, Nak, kata ibunya suatu hari, menatap Andini dengan mata yang lembut namun tegas. Kini, setelah ibunya meninggal, tanah itu menjadi satu-satunya warisan yang tersisa untuk Andini, sebuah harta yang tidak bisa digantikan. Ia selalu berjanji pada diri sendiri akan menjaga tanah itu, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk mengenang ibunya. Setiap kali melihat peta tanah itu, Andini merasakan kedamaian yang tidak bisa didapatkan dari kekayaan duniawi. Namun, ketenangan itu mulai terganggu. Suatu sore, Andini menerima telepon dari Arga yang suaranya terdengar canggung. Di rumah, nanti ada yang mau aku bicarakan, katanya singkat.
Andini merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia mencoba tetap tenang, menenangkan dirinya dengan bayangan masa kecilnya di tanah warisan. Sambil menunggu Arga pulang, Andini berjalan ke lemari dan membuka album foto lama. Di sana ada foto dirinya kecil bersama ibunya di halaman tanah warisan itu. Ia tersenyum pahit, menyadari betapa berharganya setiap momen itu. Ia tidak bisa membayangkan jika harta itu, kenangan itu, akan hilang atau dijual begitu saja. Andini menutup album, menepuk-nepuk foto itu perlahan. Ini bukan sekadar tanah, ini rumah hati kita, Bu. Aku akan jaga, bisiknya, suara lembut tapi tegas. Tanah itu, baginya, bukan hanya warisan fisik, tapi juga simbol dari cinta, perjuangan, dan integritas keluarga. Ia belum tahu, badai pengkhianatan yang akan datang, dari suami dan ibu mertuanya, akan menguji tekadnya untuk mempertahankan warisan itu. Tanah warisan ibunya bukan hanya akan menjadi simbol kenangan, tapi juga akan menjadi kunci dalam strategi balas dendamnya nanti. Ibu mertua Bulina terlihat mendukung. Hari-hari Andini yang damai mulai terganggu oleh gerak-gerik aneh Arga. Awalnya, ia mencoba menepis rasa curiga, menganggap suaminya hanya sibuk dengan pekerjaan. Namun, beberapa kali Arga pulang terlambat dengan alasan yang samar, dan tatapan matanya tampak berbeda. Andini mulai menangkap adanya sesuatu yang disembunyikan dari dirinya. Di sisi lain, Bulina, ibu mertua Andini, tampak semakin akrab dengan Endah, wanita muda yang baru-baru ini sering terlihat di sekitar bengkel Arga. Bulina selalu tersenyum manis saat berbicara tentang Endah, menatapnya dengan rasa kagum yang Andini sulit mengerti. Dia cantik, sopan, dan punya aura yang bisa membawa keberuntungan, ujar Bulina suatu malam, saat Andini kebetulan lewat di ruang tamu. Kata-kata itu terdengar seperti pujian biasa, tapi ada nada tertentu yang menusuk hati Andini, seperti persetujuan diam-diam terhadap sesuatu yang berbahaya. Andini mulai memperhatikan pola. Bulina sering menelepon Endah diam-diam, memberikan saran tentang cara mendekati Arga, bahkan sesekali menyebutkan nama Arga dengan nada bangga ketika membicarakan masa depan mereka. Andini mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ia salah menafsirkan. Tapi firasatnya semakin kuat ketika ia melihat Bulina menyiapkan minuman favorit Endah saat datang ke rumah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan untuk Andini sendiri. Selain itu, Bulina mulai mengurangi perhatian pada Andini. Saat Andini berbicara tentang masalah kecil di rumah, Bulina sering mengalihkan topik atau tersenyum datar. Sebaliknya, saat Endah hadir, Bulina tampak penuh semangat, menanyakan kabar, menertawakan candaan Endah, dan memberikan pujian berlebihan. Andini merasakan dingin di hatinya. Rasa aman dan hangat yang selama ini ia rasakan dalam keluarga suami mulai memudar. Andini menyadari satu hal yang menakutkan. Bulina bukan hanya membiarkan perselingkuhan ini, tapi diam-diam mendukungnya. Bulina terlihat sebagai ibu mertua yang ramah di depan umum, tetapi di balik itu, ia merencanakan sesuatu yang bisa menghancurkan rumah tangga Andini. Ini bukan sekadar hubungan gelap Arga dan Endah, ini adalah konspirasi yang terselubung oleh senyum manis dan kata-kata penuh pujian. Malam itu, Andini duduk di kamar sambil menatap foto ibunya di tanah warisan, memikirkan masa depan rumah tangganya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hanya pasrah pada nasib. Jika ia ingin melindungi apa yang menjadi haknya, cinta, harga diri, dan warisan ibunya, ia harus bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dalam hati, Andini mulai merancang strategi. Ia tahu bahwa Bulina dan Endah mungkin tampak lebih kuat secara sosial, tapi ia percaya, ketulusan dan kecerdasannya bisa menjadi senjata untuk melawan manipulasi mereka. Ini adalah awal dari permainan balas dendam yang akan menguji kesabaran, keberanian, dan kecerdikan Andini. Endah masuk kehidupan Arga. Sejak beberapa minggu terakhir, suasana di rumah Andini mulai terasa berbeda. Arga tampak lebih sibuk dari biasanya, sering meninggalkan rumah tanpa alasan jelas, dan telepon genggamnya selalu bergetar di tangannya. Andini mencoba menenangkan diri, menganggap itu hanya masalah pekerjaan. Namun, ada sesuatu yang tak bisa diabaikannya, sebuah perasaan tidak nyaman yang menusuk hatinya. Ternyata, semua itu berawal dari kehadiran Endah. Wanita muda berusia 23 tahun itu baru saja pindah ke kota dan bekerja di salah satu proyek Arga. Penampilan Endah menarik perhatian siapapun. Wajahnya cantik,
senyum manis, dan aura percaya diri yang sulit diabaikan. Tapi Andini segera menangkap sesuatu yang lebih gelap. Ambisi Endah yang tak tersembunyi, keinginannya untuk naik ke puncak dengan cara apapun, dan matanya yang selalu menghitung langkah. Andini pertama kali menyadari kedekatan mereka ketika melihat Arga pulang larut malam. Wajahnya tampak lelah tapi ada kilatan berbeda di matanya saat membicarakan Endah di telepon. Endah bisa membantu proyek ini lebih cepat, kata Arga, dan tanpa sadar nada suaranya lebih hangat daripada biasanya ketika berbicara tentang Andini. Andini mencoba tersenyum, tapi hatinya mencelos. Tidak hanya itu, Endah mulai muncul di berbagai kesempatan, di bengkel, di restoran, bahkan di acara komunitas yang biasanya dihadiri Andini dan Arga bersama. Setiap kali mereka bertemu, Endah selalu menunjukkan sikap manis tapi penuh strategi, seolah mencoba merajut jaringan pengaruhnya di sekitar Arga. Ia pandai membaca situasi, mengetahui kapan harus tersenyum, kapan harus menunduk hormat, dan kapan harus memuji Arga. Semua itu membuat Arga mulai terpesona tanpa sadar. Andini memperhatikan setiap gerak-gerik Endah dengan ketelitian yang tajam. Ia melihat bagaimana Endah diam-diam mengambil tempat di hati suaminya, bagaimana setiap kata manisnya membuat Arga tersenyum lepas, dan bagaimana perlahan ia mulai mempengaruhi keputusan-keputusan Arga, dari hal kecil hingga hal yang berhubungan dengan keuangan. Andini sadar, ini bukan sekadar wanita biasa yang kebetulan dekat dengan suaminya, ini adalah ancaman nyata bagi rumah tangganya. Meski sakit hati, Andini menahan amarahnya. Ia tidak ingin membuat konflik terbuka terlalu cepat, karena ia tahu Endah dan Bulina akan memanfaatkan kemarahan itu untuk menyerangnya. Andini memilih diam, mengamati, dan mencatat setiap gerak-gerik mereka. Dalam hatinya, Andini bertekad, jika Arga dan Endah ingin bermain dengan keluarganya, ia pun akan siap memainkan permainan mereka dengan caranya sendiri. Tenang, diam, tapi penuh strategi. Ini menutup dengan Andini menatap jendela kamar sambil berbisik pada dirinya sendiri. Endah, kau boleh mencoba merebut apa yang bukan milikmu. Tapi aku tidak akan kalah. Tidak akan. Ibu mertua Bulina mulai mengatur strategi. Seiring waktu, Andini mulai menyadari bahwa masalah terbesar bukan hanya Arga atau Endah, melainkan Bulina, ibu mertuanya. Wanita itu tampak ramah dan hangat di depan Andini, selalu tersenyum manis dan menanyakan kabar dengan sopan. Namun, di balik senyum itu tersimpan niat yang Andini rasa semakin jelas setiap hari. Suatu sore, Andini melihat pemandangan yang membuat hatinya bergetar. Di ruang keluarga, Bulina tengah berbicara dengan Endah di telepon, dengan nada lembut tapi penuh arahan. Jangan khawatir, Nak, aku sudah atur semuanya. Tinggal tunggu waktunya. Arga pasti akan mendengarkanmu, ujar Bulina. Kata-kata itu terdengar manis, tapi Andini merasakan dingin di dadanya. Ini bukan sekadar hubungan mentor pelajar biasa. Ini adalah rencana strategis yang tertata rapi untuk menjauhkan Andini dari Arga dan memuluskan jalan Endah. Andini mulai memperhatikan pola perilaku Bulina. Setiap kali Andini berbicara tentang masalah rumah tangga atau keuangan, Bulina tampak acuh, kadang bahkan menyinggung Andini dengan komentar ringan yang tampak tidak berbahaya. Ah, mungkin kamu terlalu sensitif, Andin. Arga kan hanya ingin yang terbaik untuk semua orang. Sementara itu, ketika Endah muncul di rumah atau bengkel, Bulina berubah menjadi pendukung setia. Ia memberi saran, menatap penuh kagum, dan sesekali menyisipkan kalimat-kalimat yang membuat Arga lebih mudah terpengaruh. Endah mengerti Arga lebih baik, Bu. Dia bisa membantu mengurus semua proyek dan urusan rumah tangga, kata Bulina suatu malam di ruang makan, di depan Andini. Andini merasa semua ini bukan kebetulan. Ia mulai menyadari bahwa Bulina bukan hanya dia membiarkan perselingkuhan, tapi secara aktif memanipulasi situasi agar Andini kehilangan posisi dan pengaruh dalam rumah tangga. Bulina adalah sosok yang cerdas, licik, dan berpengalaman. Ia tahu bagaimana memainkan kata-kata, bagaimana menanamkan rasa bersalah, dan bagaimana membuat Arga meragukan istrinya sendiri. Malangnya, Arga mulai terpengaruh. Keputusan-keputusan kecil yang dulu diambil bersama Andini kini mulai dipengaruhi oleh Endah dan Bulina. Andini menyaksikan Arga lebih sering mendengarkan saran Endah daripada dirinya, dan Bulina selalu memastikan ia menjadi pihak ketiga yang bijak dalam setiap diskusi. Di malam hari, Andini duduk di kamar sambil menatap foto ibunya yang menempel di dinding. Ia merasa hati dan rumah tangganya sedang diuji,
bukan hanya oleh Arga, tapi oleh wanita yang seharusnya menjadi keluarga terdekatnya. Ia tahu, jika ia tidak bersiap, rumah tangganya bisa hancur, dan warisan serta harga dirinya bisa dicuri. Dalam hatinya, Andini mulai merencanakan strategi. Kalian boleh menertawakanku sekarang. Tapi setiap langkah kalian, aku akan perhatikan. Dan suatu hari nanti, aku akan membalas. Tidak dengan amarah, tapi dengan cara yang kalian tidak pernah sangka. Ini menutup dengan Andini yang menatap jendela, sementara suara tawa Bulina terdengar samar dari ruang tamu. Ia tahu badai telah datang, dan sekarang saatnya bersiap menghadapi hujan yang akan menghancurkan semua kesombongan yang selama ini dipertahankan Bulina dan Endah. Tanah warisan dijual. Pagi itu, Andini menerima kabar yang membuat seluruh dunianya seolah runtuh. Asistennya menelepon dengan nada terkejut, memberitahukan bahwa tanah warisan ibunya, tanah yang selama ini menjadi simbol cinta, perjuangan, dan kenangan keluarga, telah dijual. "Bu, tanah ibu sudah dijual," kata asistennya dengan suara bergetar. Andini merasa telinganya berdengung. Jantungnya berdegup kencang, seolah seluruh tubuhnya menolak percaya pada apa yang baru saja didengar. Andini segera menanyakan siapa yang membeli tanah itu. Jawaban asistennya membuatnya semakin terkejut. Pembelinya adalah pihak yang terkait dengan rencana pernikahan Arga dengan Endah di Bali. Seketika, rasa marah, kecewa, dan sakit hati campur aduk di dada Andini. Tanah yang selama ini menjadi simbol kenangan ibunya, tempat mereka menanam mimpi dan harapan, kini dijual begitu saja, untuk acara pernikahan suaminya dengan wanita lain. Ia teringat kata-kata ibunya, "Tanah ini adalah hati kita, Andin. Jaga dengan baik, karena suatu saat akan menjadi saksi sejarah keluarga." Kini, tanah itu tidak hanya hilang secara fisik, tapi juga simbolik. Rasanya seperti seluruh kenangan dan perjuangan ibunya direnggut begitu saja, tanpa izin, tanpa rasa hormat. Andini menatap foto ibunya di dinding kamar, air mata menetes pelan. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Arga, suaminya sendiri, yang selama ini ia percayai, kini melakukan tindakan yang melukai hati dan menghancurkan warisan keluarga. Bagaimana mungkin ia menjual tanah warisan untuk sebuah pernikahan dengan wanita lain? Dengan perasaan campur aduk, Andini memutuskan untuk menghadapi Arga. Ketika Arga pulang, ia menatapnya dengan mata yang penuh amarah dan kecewa. "Arga, kenapa kau menjual tanah ibu?" tanyanya dengan suara bergetar, tapi tegas. Arga tampak terkejut melihat Andini mengetahui semuanya. "Andin, aku pikir, itu untuk kebaikan kita semua," jawabnya terbata-bata. Namun Andini tidak mau mendengar alasan setengah hati. Ia tahu ini bukan soal logika atau bisnis. Ini soal pengkhianatan, tentang hati dan kenangan yang dihancurkan begitu saja. Malam itu, Andini duduk di teras rumah, memandangi langit gelap. Hatinya penuh dengan amarah yang tertahan, namun ia sadar ia tidak bisa langsung bertindak. Arga dan Bulina mungkin merasa menang, tapi Andini tahu, kemenangan mereka hanya sementara. Ia mulai merencanakan langkahnya, tidak dengan kekerasan, tapi dengan kecerdikan. Tanah warisan ibunya mungkin telah hilang dari tangan fisiknya, tapi Andini tahu, masih banyak cara untuk mengambil alih kendali, bukan hanya atas harta, tapi juga atas harga diri dan masa depan rumah tangganya. Dalam hati, Andini bersumpah, "Kalian mungkin bisa merebut tanah ini sekarang, tapi aku akan menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa di akhir cerita." Ini menutup dengan Andini menatap peta tanah warisan, memikirkan strategi yang akan datang, dan menyiapkan diri untuk badai yang jauh lebih besar daripada sekadar pengkhianatan Arga. Ucapan ibu mertua di WhatsApp. Hari itu, Andini duduk di ruang tamu sambil menatap ponselnya. Notifikasi WhatsApp berbunyi, menandakan ada pesan masuk dari Bulina, ibu mertuanya. Awalnya, Andini berpikir itu pesan biasa, seperti biasanya, salam pagi atau menanyakan kabar. Namun, rasa ingin tahunya membuatnya membuka pesan itu dengan hati-hati. Tulisan di layar ponsel itu membuat darah Andini seketika memanas. "Calon pengantin baru nih, cantik dan penuh semangat. Arga beruntung banget punya dia di hidupnya." Membaca itu, Andini merasakan campuran antara marah, sakit hati, dan kecewa. Bulina, yang seharusnya menjadi ibu mertua yang mendukungnya,
malah dengan bangga memamerkan hubungan suaminya dengan wanita lain. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk langsung ke hatinya. Andini menatap pesan itu berulang kali, mencoba menenangkan diri. Ia merasa seperti seluruh dunia menentangnya. Ibu mertua yang seharusnya menjadi keluarga dekat, malah mendukung perselingkuhan Arga. Endah, yang sebelumnya hanya muncul sesekali, kini telah menjadi pusat perhatian dan penerima kasih sayang Bulina. Sementara itu, di kepala Andini, berbagai kenangan pahit mulai muncul. Saat Arga pulang larut malam, saat Bulina diam-diam memuji Endah di depan teman-temannya, bahkan saat mereka semua tampak menertawakan ketulusannya. Semua bukti kecil itu kini tampak jelas dan menyakitkan. Ia sadar, ini bukan sekadar urusan rumah tangga biasa. Ini adalah perencanaan terstruktur untuk menjauhkan Andini dari suaminya dan memuluskan jalan Endah. Namun, Andini menahan emosinya. Ia tidak ingin pesan itu membuatnya bertindak impulsif. Ia menaruh ponselnya di meja, menatap jendela, dan menarik napas dalam-dalam. Hatinya dipenuhi tekad. Kau boleh sombong sekarang, Bulina, tapi aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa, bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Dalam diam, Andini mulai merencanakan langkah-langkah balas dendamnya. Pesan WhatsApp itu menjadi titik awal. Titik di mana ia menyadari bahwa bukan hanya Arga yang harus dihadapi, tapi juga Bulina, yang dengan licik merancang strategi untuk menghancurkan rumah tangganya. Ini ditutup dengan Andini menatap peta tanah warisan ibunya, ponsel masih di tangan, dan senyuman tipis muncul di wajahnya. Senyuman seorang wanita yang tahu, badai besar akan segera datang, dan ia siap menghadapi semuanya. Kesedihan dan amarah Andini. Malam itu, rumah Andini terasa sunyi. Lampu kamar hanya menyisakan cahaya hangat yang samar, menciptakan bayangan lembut di dinding. Andini duduk di tepi tempat tidur, ponsel di tangannya, namun matanya menatap kosong ke arah jendela. Pesan WhatsApp dari Bulina masih terngiang di telinganya. Calon pengantin baru nih. Arga beruntung banget punya dia. Rasa sakit itu begitu nyata. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang seharusnya menjadi pelindung dan pendukungnya. Suami yang ia cintai dan ibu mertua yang selama ini dianggap seperti ibu sendiri. Air mata menetes pelan di pipinya, bukan karena kelemahan, tapi karena rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tanah warisan ibunya telah hilang, rumah tangga yang selama ini ia bangun mulai retak, dan rasa aman yang selama ini ia rasakan seolah ditiup angin malam yang dingin. Namun, di balik kesedihan itu, ada amarah yang membara. Amarah yang terpendam karena pengkhianatan ini terlalu besar untuk diabaikan. Andini tahu, jika ia langsung meledak dan menghadapi Arga atau Bulina sekarang, itu hanya akan menguntungkan mereka. Mereka akan melihatnya sebagai wanita lemah yang emosinya mudah dimanipulasi. Dan itu bukan Andini. Andini menutup mata, menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Ia mengingat semua kenangan indah bersama Arga, tawa mereka saat menonton film, sarapan sederhana di pagi hari, dan dukungan kecil yang selama ini ia rasakan. Ia juga mengingat kata-kata ibunya, ketika dunia mengkhianatimu, jangan balas dengan emosi. Gunakan akal dan ketegasan hatimu. Dengan pelan, Andini mulai merencanakan langkahnya. Amarah itu ia ubah menjadi bahan bakar untuk strategi yang akan datang. Ia mulai menulis catatan mental. Apa saja yang harus ia amati dari Arga dan Endah. Kelemahan Bulina yang bisa ia manfaatkan. Cara mengambil alih kembali kendali atas harta, harga diri, dan rumah tangga. Sambil menatap foto ibunya di dinding, Andini berbicara pelan pada dirinya sendiri. Kalian mungkin bisa merenggut tanah, mencuri hati Arga, dan merasa menang, tapi aku akan menunjukkan siapa yang sebenarnya kuat. Aku tidak akan menangis selamanya. Ini baru permulaan. Seiring malam semakin larut, Andini berdiri di jendela, menatap langit gelap yang penuh bintang. Hatinya terasa berat, tapi tekadnya semakin kuat. Ia sadar bahwa kesedihan dan amarahnya bukan kelemahan. Mereka adalah alat yang akan membantunya menyiapkan balas dendam yang sempurna. Ini menutup dengan Andini menaruh ponselnya, menatap ke arah kota yang sepi, dan tersenyum tipis. Seorang wanita yang terluka, tapi tidak terkalahkan. Ia tahu badai akan datang, dan ia siap menghadapi setiap langkah musuhnya dengan penuh strategi dan ketegasan. Merancang strategi balas dendam. Pagi itu, Andini bangun dengan mata sembab,
tapi wajahnya jauh lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Kesedihan masih ada, begitu juga amarah, tetapi semuanya telah terkunci rapi di dalam hatinya. Ia tahu satu hal dengan pasti, orang-orang yang menyakitinya sedang merasa menang. Dan justru di saat itulah, ia harus terlihat paling lemah, agar tak satu pun dari mereka curiga. Di depan cermin, Andini menatap pantulan dirinya sendiri. Tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah sorot mata tajam seorang wanita yang mulai berpikir dengan dingin. Menangis tidak akan mengembalikan apapun, gumamnya pelan. Tapi strategi akan menghancurkan segalanya. Ia mulai dari hal paling sederhana, diam. Tidak ada pertanyaan pada Arga. Tidak ada sindiran untuk Bulina. Tidak ada tatapan curiga pada Endah. Di mata mereka, Andini harus tetap menjadi istri yang pasrah, perempuan yang terluka tapi tidak berdaya. Andini sengaja bersikap biasa saja di rumah. Ia tetap menyiapkan makan, tetap tersenyum tipis, bahkan tetap menyapa Bulina dengan sopan. Setiap kata yang keluar dari mulut Bulina, setiap kebohongan Arga, setiap senyum palsu Endah, semuanya ia simpan rapi dalam ingatan. Andini tidak lagi bereaksi dengan perasaan, melainkan dengan pengamatan. Di dalam diamnya, Andini mulai menyusun peta. Ia mengingat semua yang pernah ia pelajari. Tentang aset, tentang dokumen, tentang kekuatan hukum yang selama ini tak pernah ia gunakan. Ia menyadari satu hal yang selama ini diabaikan oleh Arga dan keluarganya. Mereka menganggap Andini bodoh karena terlalu baik. Dan itu kesalahan terbesar mereka. Suatu sore, Andini membuka kembali berkas-berkas lama milik ibunya. Surat tanah, perjanjian harta, dokumen yang dulu ia simpan tanpa rasa curiga. Tangannya sedikit gemetar saat membacanya, tapi senyum kecil muncul di bibirnya. Ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan, dan semuanya legal. Jadi ini yang kalian remehkan, bisiknya. Ia mulai membuat daftar kecil di buku catatan. Aset atas nama siapa? Harta bersama yang dibeli selama pernikahan. Peran Bulina dalam pengelolaan keuangan keluarga. Ketergantungan Arga pada uang dan persetujuan ibunya. Setiap poin adalah potensi senjata. Namun Andini tahu, balas dendam yang baik bukan yang dilakukan dengan cepat. Ia harus menunggu momen yang tepat. Momen ketika mereka sedang merasa paling bahagia, paling percaya diri, dan paling lengah. Pernikahan, pikir Andini sambil menutup buku catatannya. Tidak ada panggung yang lebih sempurna. Malam itu, Andini berdiri di depan jendela, menatap lampu-lampu kota. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia tidak merasa kalah. Justru sebaliknya, ia merasa memegang kendali. Ia tersenyum tipis, bukan senyum sedih, bukan senyum marah. Itu adalah senyum seseorang yang sudah tahu akhir permainan. Silakan kalian bersenang-senang, katanya pelan. Aku akan datang, sebagai penutup. Mendekati pengacara dan finansial. Andini tidak langsung bergerak gegabah. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa membuat semua rencananya runtuh. Maka langkah pertamanya bukan menghadapi Arga, bukan pula menegur Bulina, apalagi mempermalukan Endah. Langkah pertamanya adalah memastikan dirinya berdiri di atas hukum dan data. Pagi itu, Andini mengenakan pakaian sederhana berwarna gelap. Tidak mencolok, tidak berlebihan. Ia ingin datang sebagai klien, bukan sebagai istri yang sedang hancur. Di sebuah gedung perkantoran yang tenang, ia menemui seorang pengacara senior, teman lama almarhum ibunya, seseorang yang paham betul tentang hukum keluarga dan aset. Bu Andini, kata pria itu setelah membaca beberapa dokumen, Anda tahu, apa yang dilakukan suami Anda sangat berbahaya secara hukum. Andini mengangguk pelan. Itu yang ingin saya pastikan. Saya tidak ingin emosi. Saya ingin kepastian. Ia mengeluarkan map berisi salinan surat tanah, bukti kepemilikan warisan, dan beberapa dokumen transaksi yang sudah ia kumpulkan diam-diam. Setiap kertas dibuka dengan teliti. Suasana ruangan terasa berat, tapi justru disitulah Andini menemukan ketenangan. Tanah ini warisan pribadi, lanjut sang pengacara. Jika dijual tanpa persetujuan Anda, itu bisa dibatalkan. Dan jika dana hasil penjualan digunakan untuk kepentingan di luar pernikahan, itu memperkuat posisi Anda. Untuk pertama kalinya, Andini menarik napas lega. Namun ia belum puas.
Ia tahu masalah ini bukan hanya soal tanah. Ini tentang kendali finansial keluarga Arga, tentang bagaimana Bulina selama ini mengatur uang, memindahkan aset, dan menjadikan Arga sebagai boneka yang patuh. Maka dari kantor pengacara, Andini melanjutkan ke pertemuan berikutnya, seorang konsultan keuangan independen. Pria itu menatap Andini dengan ekspresi penasaran setelah mendengar ceritanya. Jadi, Anda ingin tahu seberapa besar sebenarnya harta keluarga mereka? Tanyanya. Andini tersenyum tipis. Bukan hanya tahu, jawabnya tenang. Saya ingin tahu di mana letak lemahnya. Selama berjam-jam, Andini mempelajari alur uang, kepemilikan perusahaan, aset atas nama siapa, dan celah yang selama ini tidak diperhatikan oleh keluarga Arga. Ia mencatat semuanya tanpa terburu-buru. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada keraguan. Yang ada hanya satu keyakinan. Semua ini sah. Semua ini adil. Di benaknya, potongan-potongan mulai tersusun rapi. Tanah warisan. Harta bersama. Aset keluarga. Semua bisa disentuh, asal dengan waktu dan cara yang tepat. Malamnya, Andini duduk sendirian di rumah, membuka kembali catatan yang ia buat. Ia menyadari satu hal yang membuat sudut bibirnya terangkat sedikit. Arga, Bulina, dan Endah terlalu sibuk mempersiapkan pesta. Mereka lupa satu hal penting, siapa yang sebenarnya paham aturan permainan. Terima kasih sudah meremehkanku, bisik Andini pelan. Itu membuat segalanya jadi jauh lebih mudah. Ini berakhir dengan Andini menutup map dokumen dan meletakkannya di laci terkunci. Di wajahnya tidak ada lagi kesedihan, yang ada hanyalah ketenangan seorang wanita yang tahu, ketika waktunya tiba, hukum dan angka akan berbicara lebih kejam daripada kata-kata. Menyelidiki harta keluarga Arga. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan pengacara dan konsultan keuangan, Andini mulai bergerak lebih sistematis. Ia tidak lagi hanya menunggu, melainkan menyelidiki setiap detail harta keluarga Arga. Dari laporan keuangan lama, dokumen rumah, tanah, saham perusahaan keluarga, hingga rekening bank yang jarang diperiksa, semuanya ia catat dengan cermat. Andini menyadari satu hal, selama ini, Arga dan Bulina terlalu percaya diri. Mereka selalu menganggap Andini terlalu lembut, terlalu pasrah, bahkan terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga untuk memperhatikan hal-hal finansial. Kesalahan terbesar mereka. Dengan bantuan pengacaranya, Andini mulai menemukan celah-celah hukum yang bisa dimanfaatkan. Ada beberapa aset yang secara legal bisa diklaim sebagai haknya, karena 1. Tanah warisan ibunya dijual tanpa persetujuannya. 2. Beberapa properti keluarga dibeli dengan uang Arga sebelum menikah, tapi pencatatan kepemilikannya ambigu. 3. Akta-akta perusahaan menunjukkan beberapa saham atas nama Arga yang sebenarnya memiliki keterikatan hukum dengan harta keluarga. Setiap penemuan membuat Andini semakin tersenyum tipis. Ia menulis semua dalam buku catatannya, membuat diagram kecil yang menghubungkan aset, kepemilikan, dan celah hukum. Semakin banyak celah yang ia temukan, semakin kuat posisinya. Namun Andini tidak terburu-buru. Ia tahu, jika ia mengungkap semuanya sekarang, Arga dan Bulina akan mencurigai niatnya. Maka ia tetap bersikap tenang, bahkan terlihat pasrah. Di hadapan mereka, ia tetap Andini yang lembut, yang menata rumah, tersenyum hangat, dan diam-diam mengamati setiap gerak. Pada malam harinya, Andini duduk di meja kerjanya, menatap catatan yang semakin rapi. Ia menyadari satu hal yang membuat hatinya tenang. Di balik semua sombongnya Arga dan Bulina, ada celah hukum yang mereka abaikan. Dan celah itu cukup untuk membuat mereka tidak hanya kaget, tapi benar-benar kehilangan kendali. Andini tersenyum tipis, suara pelan di bibirnya. Kalian terlalu percaya diri. Itu kelemahan terbesar kalian. Ini ditutup dengan Andini menatap foto ibunya di dinding, seolah berbicara diam-diam. Bu, lihat ini, aku akan menjaga warisanmu, bukan hanya tanah, tapi juga harga diri kita. Semua akan kembali pada tempatnya. Memancing kesombongan Bulina. Seiring berjalannya waktu, Andini menyadari satu hal, Bulina terlalu percaya diri. Terlalu yakin bahwa segala sesuatu di tangan Arga dan Endah sudah aman, dan bahwa Andini hanyalah istri yang lemah, tidak berdaya, dan mudah dilewati. Kesombongan itulah yang akan menjadi senjata Andini. Di hadapan publik,
Bulina mulai menunjukkan kemewahannya. Ia sering mengunggah foto di media sosial, menampilkan pesta-pesta kecil, mobil mewah, dan hadiah-hadiah mahal yang diberikan pada Endah. Setiap postingan dipenuhi komentar pujian dari teman-teman dan kerabat yang membuat Bulina semakin percaya diri. Andini memperhatikan semuanya dengan cermat, mencatat setiap pola, setiap kebiasaan, dan setiap kelemahan psikologis yang bisa dimanfaatkan. Dalam keseharian, Bulina semakin arogan. Ia kerap mengundang Andini untuk datang ke rumahnya dengan alasan santai dan ngobrol, tetapi selalu diselingi sindiran halus. Maklum ya, Andin, Endah kan lebih muda dan energik. Arga jadi lebih bersemangat sekarang. Setiap kata seperti pisau berlapis emas, manis di bibir, tapi menusuk hati Andini. Namun Andini tetap tenang. Ia tidak menunjukkan sedikitpun emosi di hadapan Bulina. Di mata Bulina, Andini masih tampak pasrah, lembut, dan tidak tahu apa-apa. Strategi Andini sederhana. Biarkan Bulina semakin sombong, biarkan Arga dan Endah merasa aman, biarkan mereka menatapnya dengan rendah hati, sementara Andini diam-diam mengatur langkahnya. Andini bahkan sengaja menambah kesan lemah, dengan berbicara tentang rumah tangga seakan ia terlalu sibuk mengurus hal-hal kecil, tanpa menyadari harta dan hukum. Ia memperlihatkan ketergantungan pada Arga untuk keputusan-keputusan finansial kecil, agar Bulina percaya bahwa Andini memang tidak memiliki kekuatan atau pengetahuan. Sementara itu, di belakang layar, Andini mempelajari alur keuangan keluarga Arga, posisi aset, dan transaksi yang sering dilakukan Bulina. Ia mengetahui kapan Bulina lengah, kapan ia mengumbar kebanggaan, dan kapan ia melakukan kesalahan kecil karena terlalu sombong. Setiap detail menjadi bahan bakar untuk langkah Andini berikutnya. Malam itu, setelah Bulina memamerkan pesta makan malam mewah untuk Endah melalui video call, Andini menatap peta aset keluarga Arga. Matanya berbinar. Kau terlalu percaya diri, Bulina. Itu kelemahan terbesarmu. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menekan tombol pertama. Ini ditutup dengan Andini duduk di teras rumahnya, menatap langit malam. Angin dingin menyapu wajahnya, tapi hatinya panas oleh tekad. Ia tahu, semakin Bulina sombong, semakin mudah strategi balas dendamnya berjalan. Dan momen itu, momen ketika Bulina merasa paling aman dan paling bangga, akan menjadi saat Andini mengeksekusi rencana yang telah dirancang dengan cermat bertahun-tahun. Endah mulai merasa aman. Endah semakin percaya diri. Ia merasa segalanya berjalan sesuai rencananya. Arga terlihat tergila-gila padanya, Bulina selalu mendukung, dan Andini, menurut pengamatannya, masih tetap pasrah, lemah, dan tidak berdaya. Ia tersenyum tipis saat menatap ponsel, membayangkan pernikahan mewah yang tinggal menghitung hari. Segala usaha dan strategi yang ia lakukan tampak membuahkan hasil. Tanpa disadari Endah, setiap gerakannya diawasi Andini dengan ketelitian tinggi. Dari cara Endah tertawa, cara ia menyentuh Arga, hingga cara ia memanfaatkan Bulina, semua diamati dengan penuh kesabaran. Andini bahkan mencatat setiap kebiasaan Endah, kapan ia lengah, kapan ia terlalu percaya diri, dan kapan ia melakukan kesalahan kecil yang bisa dimanfaatkan. Endah semakin sering memamerkan kedekatannya dengan Arga, tanpa menyadari bahwa Andini sudah memahami alur keuangan, hukum, dan aset yang selama ini menjadi kekuatan keluarga Arga. Setiap langkah Endah yang terlihat aman, sebenarnya adalah bagian dari jebakan yang Andini persiapkan. Andini tetap bersikap tenang. Ia tersenyum tipis saat melihat Endah tertawa lepas di ruang tamu, seolah menikmati kemenangan yang sudah ia kira pasti. Tapi senyum Andini bukan senyum menyerah. Itu senyum seorang strategis yang menunggu momen tepat untuk membalik keadaan. Di dalam hatinya, Andini menulis rencana lebih rinci. Endah terlalu percaya diri karena merasa Arga dan Bulina sepenuhnya mendukungnya. Itu berarti setiap langkahnya bisa diprediksi. Bulina terlalu sombong, sehingga ia tidak akan menyadari manipulasi yang dilakukan Andini secara diam-diam. Arga, meski tergoda, masih bisa dikendalikan jika tekanan hukum dan finansial diberikan pada waktu yang tepat. Sore itu, Andini duduk di ruang kerjanya, menatap catatan yang rapi, sambil memutar strategi mental di kepalanya. Ia tahu, Endah tidak akan menyadari sedikitpun bahwa Andini sudah berada satu langkah di depan. Dan ketika momen itu tiba, Endah akan merasa terperangkap, tanpa kesempatan untuk menghindar.
Dalam hati, Andini tersenyum tipis. Kau boleh merasa aman sekarang, Endah. Kau boleh tersenyum dan merasa menang, tapi percayalah, kemenangan itu hanya sementara. Saat aku bergerak, kau tidak akan melihat apa yang datang. Ini ditutup dengan Andini menatap jendela, senja yang mulai redup, sementara cahaya lampu rumah memantul di catatan strategi di meja. Semua terencana, semua diamati, dan semua akan berjalan persis sesuai rencana ketika waktunya tiba. Andini membuat aliansi. Setelah beberapa minggu mengamati, merencanakan, dan menyusun strategi, Andini menyadari satu hal. Sendirian ia mungkin kuat secara hukum dan finansial, tapi sebuah aliansi akan membuat langkahnya jauh lebih cepat dan mematikan. Ia tidak ingin kebijakannya hanya bergantung pada kecerdikan dan dokumen. Ia perlu orang yang bisa bergerak bersamanya, mendukung, dan menjaga rahasianya. Langkah pertamanya adalah menghubungi pengacara yang selama ini membantunya meneliti dokumen warisan ibunya. Mereka bertemu di sebuah kafe tenang, jauh dari keramaian. Pengacara itu menatap Andini dengan serius. Bu Andini, rencana Anda cukup berani. Tapi jika dilakukan dengan strategi dan hati-hati, hasilnya bisa maksimal, kata pengacara itu. Andini tersenyum tipis, menatap matanya. Yang aku butuhkan bukan hanya hukum, tapi juga pergerakan yang tepat. Aku ingin semua langkah terlihat natural, tapi tetap mematikan bagi mereka yang mengkhianatiku. Pengacara itu mengangguk. Mereka mulai menyusun peta langkah demi langkah, dari eksekusi legal, penyitaan aset, hingga tekanan yang akan membuat Bulina dan Arga lengah. Semua akan dilakukan dengan cermat, tidak ada kesalahan yang bisa mereka manfaatkan. Selain pengacara, Andini juga menghubungi teman lama ibunya, seorang wanita yang cerdas dan memiliki jaringan luas di bidang hukum, bisnis, dan administrasi properti. Teman lama itu setuju membantu dengan sukarela setelah mendengar situasi Andini. Mereka berbicara panjang, menyiapkan rencana cadangan, dan bahkan mulai menyiapkan dokumen legal tambahan yang mungkin diperlukan saat eksekusi. Andini juga memanfaatkan beberapa kenalannya di dunia keuangan. Ia menemukan teman lama Arga yang secara profesional bisa membantu memantau aliran uang keluarga. Dengan cara ini, setiap gerak Arga dan Bulina akan tercatat secara diam-diam. Setiap aliansi yang Andini bangun adalah rahasia, tersembunyi dari pandangan Bulina, Arga, dan Endah. Bahkan Endah, yang selalu merasa aman, sama sekali tidak menyadari bahwa Andini sudah memiliki tentara bayangan yang siap bergerak. Di malam hari, Andini duduk di ruang kerjanya, menatap catatan strategi dan nomor kontak semua orang yang membantunya. Senyumnya tipis, tapi matanya berbinar dengan tekad. Ia sadar satu hal, kekuatan sebenarnya bukan hanya dalam dokumen hukum atau aset finansial, tapi dalam jaringan orang yang berpihak padanya. Andini menarik napas panjang, membiarkan semua rencana tersusun rapi di kepalanya. Ia tahu, ketika waktunya tiba, aliansi ini akan bergerak serentak, memastikan bahwa setiap langkah balas dendam berjalan sempurna. Dan lebih penting lagi, tidak seorang pun akan melihatnya datang, selain Andini sendiri. Ini ditutup dengan Andini menatap jendela, senja yang memudar menjadi gelap. Angin malam membawa suara kota yang tenang, tapi di dalam hatinya, ada badai yang sedang disiapkan dengan cermat. Badai yang akan segera menghancurkan kesombongan Bulina, kehancuran rumah tangga Arga, dan mimpi palsu Endah. Mengamankan bukti dan dokumen. Andini menyadari satu hal yang krusial. Untuk mengeksekusi rencananya dengan sempurna, ia harus memiliki bukti yang tak terbantahkan. Tanah warisan ibunya, aset keluarga Arga, transaksi keuangan, semua itu harus terdokumentasi dengan jelas. Tanpa bukti kuat, strategi balas dendamnya bisa gagal sebelum dimulai. Maka, Andini mulai melakukan pengamanan dokumen secara sistematis. Ia tidak sembarangan. Semua langkah dilakukan diam-diam, tanpa menimbulkan kecurigaan dari Arga, Bulina, maupun Endah. Pertama, ia menyalin semua dokumen terkait tanah warisan ibunya yang pernah dijual Arga. Salinan ini disimpan di laci terkunci di rumah, dengan password ganda dan salinan digital yang terenkripsi di laptop pribadinya. Ia memastikan bahwa tidak ada jejak yang bisa diendus oleh siapapun. Kedua, Andini menelusuri transaksi keuangan Arga secara diam-diam. Dengan bantuan teman lama dan konsultan keuangan yang menjadi aliansinya, ia mulai mengumpulkan bukti transfer,
pembelian properti, dan aset yang dibeli dengan dana yang seharusnya menjadi hak Andini. Setiap transaksi dicatat rapi, dibuat tabel per tabel, sehingga jika suatu saat ia perlu mengajukan klaim hukum, bukti itu sudah lengkap dan siap pakai. Ketiga, Andini juga menyimpan semua komunikasi penting, chat WhatsApp Bulina, email Arga yang menunjukkan persetujuan Endah, hingga nota pembayaran yang membuktikan keterlibatan mereka dalam rencana pernikahan. Semua bukti ini ia simpan dalam map terpisah, diberi label dengan kode agar tidak ada kebingungan. Meski sibuk dengan pengamanan bukti, Andini tetap bersikap biasa di hadapan keluarga Arga. Ia tersenyum, membantu menata rumah, menyiapkan makan, dan tetap menunjukkan dirinya sebagai istri yang lembut. Tidak seorang pun yang menyangka, di balik senyumnya, Andini tengah membangun kekuatan tak terlihat yang siap mengguncang dunia mereka. Suatu malam, Andini duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan dokumen dan catatan. Tangannya menelusuri setiap kertas, memastikan semuanya lengkap dan teratur. Hatinya tenang. Ia tahu, jika satu langkah pun diambil secara tergesa-gesa, seluruh rencana bisa gagal. Tapi dengan bukti yang aman, langkahnya tak lagi tergantung pada spekulasi atau keberuntungan. Ia tersenyum tipis, berbisik pada dirinya sendiri. Kalian mungkin merasa aman sekarang, Arga, Bulina, Endah, tapi semua yang kalian sembunyikan, semua yang kalian anggap aman, akan aku bawa ke permukaan. Dan aku tidak akan tersentuh. Ini ditutup dengan Andini menyalakan lampu meja, melihat catatan strategi yang tersusun rapi di depannya. Di luar jendela, malam gelap dan tenang, tapi di dalam hatinya, badai sedang disiapkan, badai yang akan segera menghancurkan kesombongan dan pengkhianatan mereka. Andini diam-diam menyita aset. Andini tersenyum tipis saat menatap layar laptopnya. Semua langkah yang selama ini ia rencanakan kini mulai membuahkan hasil. Dengan bantuan pengacaranya, aliansi keuangan, dan bukti-bukti yang telah diamankan, seluruh aset keluarga Arga senilai 50 miliar mulai berada dalam kendali Andini. Semua transaksi dilakukan secara sah secara hukum, rapi, dan tidak meninggalkan jejak kecurigaan bagi siapapun. Langkah pertama adalah tanah warisan ibunya yang sebelumnya dijual Arga. Dengan dokumen legal yang lengkap, Andini berhasil membatalkan transaksi penjualan, dan tanah itu kembali tercatat atas namanya. Ia tersenyum tipis. Bukan hanya tanah ibu, tapi simbol kekuatan ini kembali padaku, bisiknya. Langkah kedua adalah properti dan aset finansial yang selama ini dianggap aman oleh Arga dan Bulina. Dengan perjanjian lama, bukti transfer, dan celah hukum yang ia temukan, Andini mengajukan proses hukum diam-diam yang membuat kontrol penuh atas properti, saham, dan rekening bank berpindah ke namanya. Semua dilakukan secara legal, tanpa mengundang kecurigaan mereka. Setiap langkah eksekusi dilakukan dengan hati-hati. Andini tetap menunjukkan dirinya seperti biasa. Menata rumah, tersenyum kepada Bulina, bahkan tampak pasrah saat Arga berbicara tentang rencana pernikahannya dengan Endah. Tidak ada yang menyangka, di balik sikap tenang itu, Andini telah mengambil alih kendali finansial keluarga mereka. Sementara itu, Endah semakin merasa aman. Ia sering mengunggah foto kebahagiaan di media sosial, menertawakan Andini yang dianggapnya lemah dan tidak berdaya. Bulina pun semakin sombong, memamerkan kemewahan, dan bahkan sering mengolok-olok Andini dengan nada bercanda. Namun Andini diam, memperhatikan, dan tersenyum tipis. Semakin sombong mereka, semakin mudah ia menyiapkan langkah berikutnya. Di malam hari, Andini duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen eksekusi yang telah selesai. 50 miliar aset kini berada di tangannya, siap untuk digunakan pada waktu yang tepat. Ia menutup laptop dengan lembut, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa damai. Tidak ada kemarahan yang meledak, tidak ada tangis yang tersisa. Hanya ketenangan seorang wanita yang tahu bahwa momen balas dendam yang sempurna semakin dekat. Andini menatap langit malam dari jendela rumahnya. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, tapi matanya tertuju pada masa depan yang akan ia kendalikan. Suara lirih di bibirnya terdengar seperti janji. Kalian boleh tertawa sekarang, boleh merasa aman, tapi semuanya akan berubah besok. Dan aku akan berdiri di puncak, sementara kalian jatuh di atas kesombongan sendiri. Ini ditutup dengan Andini menyalakan lilin di meja kerja, mengingat ibunya, menguatkan tekadnya,
dan menyiapkan diri untuk menghadapi momen besar, hari pernikahan Arga dan Endah. Semua sudah berada di tangannya, dan saatnya untuk mengeksekusi rencana puncak balas dendam. Arga dan Endah tidak menyadari. Hari pernikahan Arga dan Endah di Bali semakin dekat. Hotel mewah, dekorasi bunga, dan rangkaian acara telah dipersiapkan dengan sempurna. Arga tampak bangga, Endah merasa seperti ratu di tengah perhatian yang melimpah, dan Bu Lina sibuk memastikan semuanya berjalan sesuai standar keluarga kaya. Mereka terlalu fokus pada kemewahan, terlalu terbuai oleh pujian dan sorotan orang-orang, hingga tidak menyadari satu hal penting. Andini sudah berada satu langkah di depan mereka. Sementara mereka sibuk mengatur kursi, menu, undangan, dan fotografer, Andini duduk di rumahnya, menatap layar laptop dan dokumen yang berisi semua aset yang kini berada di tangannya. Ia tersenyum tipis, tenang, tanpa tergesa-gesa. Tidak ada rasa cemas, tidak ada kegelisahan. Semua telah diatur. Andini bahkan sengaja menunda hadir di Bali. Ia ingin momen puncak terasa sempurna. Arga dan Endah terlalu percaya diri. Mereka menganggap Andini hanya datang sebagai istri yang lemah dan pasrah, tidak menyadari bahwa segala kekayaan dan kendali kini telah berpindah ke tangan Andini. Di sisi lain, Endah terus memamerkan dirinya di media sosial, berbagi cerita tentang persiapan pesta, foto-foto mewah, dan caption yang menunjukkan kebanggaannya. Arga pun sibuk membalas setiap komentar, merasa senang dengan perhatian yang diterima. Bu Lina bahkan beberapa kali menertawakan Andini melalui panggilan video, mengolok-oloknya karena dianggap tidak mengerti apa-apa. Namun Andini hanya tersenyum dalam diam. Setiap gerak mereka, setiap kesombongan, dan setiap rasa aman palsu yang mereka tunjukkan menjadi bagian dari strategi Andini. Ia tahu, semakin mereka merasa tak tergoyahkan, semakin mudah langkah balas dendamnya berjalan. Di malam sebelum keberangkatan ke Bali, Andini menatap catatan strategi yang ia buat. Semua bukti sudah aman, semua aliansi siap bergerak, dan semua aset telah berada di tangannya. Ia hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk mengeksekusi langkah terakhir. Ia menutup laptopnya, menatap foto ibunya yang menempel di dinding. Dengan suara lirih namun penuh tekad, ia berkata, "Besok, kalian akan melihat apa artinya kesombongan. Semua yang kalian anggap aman, semua yang kalian pikir milik kalian, kini berada di tanganku." Ini menutup dengan Andini menatap malam gelap dari jendela rumah, tenang, penuh percaya diri, sementara di sisi lain dunia Arga dan Endah bersinar dalam kemewahan dan ketidakwaspadaan. Momen mereka yang paling sombong dan puas inilah yang akan menjadi awal kehancuran mereka. Bu Lina mulai curiga. Pagi itu di Bali, Bu Lina tampak sibuk mengawasi persiapan pesta pernikahan Arga dan Endah. Ia terus memastikan dekorasi sempurna, catering lengkap, dan tamu VIP merasa puas. Namun, di balik kesibukan itu, sesuatu mulai mengganggu pikirannya, sesuatu yang sebelumnya ia abaikan. Pertama, saat mencoba mengecek rekening bank keluarga untuk transfer biaya tambahan dekorasi, ia mendapati angka yang aneh. Beberapa rekening yang selama ini ia kendalikan, tiba-tiba saldo dan aksesnya tidak sesuai harapan. Awalnya, ia berpikir itu kesalahan bank, atau mungkin lupa password. Tapi ketika ia mencoba lagi dan lagi, rasa cemas mulai muncul. Kedua, saat menelusuri dokumen properti untuk memastikan semua aset keluarga aman, ia menemukan beberapa dokumen tanah dan properti yang biasanya berada di tangannya kini hilang atau berpindah kepemilikan. Hatinya berdebar-debar. Bagaimana mungkin beberapa dokumen penting itu bisa hilang begitu saja, hanya beberapa hari sebelum pernikahan besar keluarga? Bu Lina mulai curiga. Ia memandang Arga yang sedang sibuk membicarakan dekorasi dengan Endah. Arga tampak tenang, terlalu tenang, tidak menyadari perubahan yang sedang terjadi. Bu Lina merasa ada sesuatu yang tidak ia ketahui, sesuatu yang mengancam posisinya sebagai pengendali keluarga. Ia mencoba menghubungi staf keuangan lama dan meminta laporan terbaru. Namun setiap laporan yang datang tampak bersih, tidak ada kesalahan, semua transaksi sah, dan semua dokumen legal tampak rapi. Hal itu justru membuat Bu Lina semakin gelisah. Ia tahu ada sesuatu yang hilang, tapi tidak bisa menemukan siapa yang melakukannya, atau bagaimana cara membalikkan keadaan. Di tengah kebingungannya, Bu Lina mulai menatap Endah dengan cemas. Apakah wanita muda itu, yang ia percayai sepenuhnya, sadar atau terlibat?
Namun Endah hanya tersenyum ceria, mengunggah foto-foto kemewahan ke media sosial, sama sekali tidak menunjukkan tanda mencurigai apapun. Bu Lina mulai merasa sendirian. Sementara itu, Andini diam-diam mengamati dari jauh. Ia tahu tanda-tanda kecurigaan Bu Lina akan muncul lambat atau cepat. Dan itu justru yang ia inginkan. Ketegangan psikologis yang perlahan membangun rasa takut di keluarga Arga, tanpa Andini harus mengangkat suara atau terlihat agresif. Di malam harinya, Bu Lina duduk sendirian di balkon villa mewah, menatap gelapnya Laut Bali. Ia merasa cemas, jantungnya berdebar, dan seluruh rencananya mulai terasa rapuh. Ia mulai menyadari bahwa Andini, yang selama ini dianggap lemah, mungkin tidak sesederhana yang dipikirnya. Bu Lina berbisik sendiri, hampir panik. Ini, bagaimana bisa terjadi? Tanah? Aset? Semua ini hilang begitu saja. Di dalam bayangannya, Andini muncul di ingatan Bu Lina, senyum tipisnya, ketenangan yang tidak tergoyahkan, dan ketegasan yang selama ini tersembunyi. Perasaan Bu Lina berubah dari rasa aman menjadi cemas, dari sombong menjadi ragu. Ini ditutup dengan Andini menatap villa dari kejauhan melalui telepon pengacaranya, memantau kecurigaan Bu Lina. Senyum tipis terukir di wajahnya. Permainan psikologis telah mulai berjalan. Bu Lina mulai merasakan gemetar di bawah kaki yang selama ini dianggap kokoh. Dan Andini tahu, badai yang lebih besar akan segera datang. Andini tetap tenang di luar. Hari pernikahan Arga dan Endah di Bali semakin dekat puncaknya. Villa mewah dihiasi bunga-bunga eksotis, lampu-lampu hangat berkilauan di teras, dan musik lembut mengalun, menciptakan suasana yang tampak sempurna. Tamu-tamu sibuk mengobrol, fotografer bergerak mengambil sudut terbaik, dan Arga dengan penuh kebanggaan menatap calon istrinya, Endah, yang tampak mempesona dalam gaun putih mewah. Di tengah semua itu, Andini muncul. Ia berjalan dengan tenang, langkah ringan, dan senyum yang terlihat lembut namun penuh kontrol. Rambutnya tertata rapi, pakaian sederhana tapi elegan, membuatnya tampak seperti istri yang bijaksana dan damai, persis seperti yang diharapkan Arga dan Bu Lina. Tidak seorang pun di pesta itu curiga bahwa Andini memegang kendali penuh atas 50 miliar aset keluarga, dan semua bukti pengkhianatan telah ia simpan rapi. Andini menyapa beberapa kerabat dengan sopan, membalas senyum, dan terlihat menikmati suasana pesta seakan ia hanyalah tamu biasa. Ia menyiapkan mental untuk momen klimaks yang akan datang, sambil tetap menjaga citra luar yang tenang. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada tatapan mencurigakan. Semua terlihat biasa, dan itu justru membuat efek psikologisnya lebih kuat. Sementara itu, di sisi lain, Arga dan Endah terlalu sibuk menikmati perhatian dan pujian. Mereka tertawa, berpegangan tangan, dan memamerkan kemewahan mereka. Bu Lina pun sibuk mengatur sesi foto, memastikan semuanya sempurna untuk unggahan media sosial. Namun di balik kegembiraan itu, Andini tahu, ketenangannya kini menjadi senjata yang paling mematikan. Ia duduk di sudut pesta, mengamati setiap gerak mereka. Senyumnya tipis, tapi matanya tajam, menangkap setiap detail. Ekspresi Arga saat memuji Endah, gerakan Bu Lina yang terlalu percaya diri, dan sikap Endah yang merasa tak terkalahkan. Semuanya terlihat jelas. Semua pola telah dihafal, dan semua celah telah dicatat. Andini menenangkan diri dengan satu prinsip. Momen klimaks akan lebih menghancurkan jika dilakukan dengan elegan. Ia tidak akan menyerang terlalu awal, tidak akan menimbulkan kegaduhan yang sia-sia. Semua harus sempurna, ketenangan luar harus kontras dengan efek psikologis yang akan meledak. Di saat lampu mulai redup dan musik mengalun lembut, Andini menarik napas panjang, merasakan detak jantungnya sendiri. Ia tahu semua sudah siap. Semua aset telah berada di tangannya. Semua bukti sudah lengkap. Semua aliansi diam-diam siap mendukung. Sekarang, tinggal menunggu momen yang tepat. Ini ditutup dengan Andini menatap ke arah Arga dan Endah. Senyum tipis masih terukir di bibirnya. Dalam hatinya, ia berbisik. Kalian mungkin menganggap aku lemah, tapi percayalah, ketika aku bergerak, tidak ada yang tersisa untuk kalian. Dan semua akan terlihat begitu alami, seolah dunia sendiri yang menegakkan keadilan. Endah mendapat perhatian publik. Hari-hari menjelang pernikahan Endah dan Arga dipenuhi sorak-sorai dan sorotan publik. Media sosial penuh dengan foto-foto mereka, komentar pujian mengalir deras,
dan setiap gerak Endah tampak mendapat perhatian berlebihan. Endah merasa berada di puncak dunia. Ia menjadi pusat perhatian, dipuji karena kecantikannya, keanggunannya, dan keberhasilannya menaklukkan hati Arga. Di setiap unggahan foto, Endah menulis caption dengan nada bangga, menyindir Andini secara halus, "Akhirnya semua rencana berhasil, dan aku bahagia di sisimu, Arga." Dalam pikirannya, ia merasa semua telah sempurna. Tidak ada yang menyadari, bahkan Bulina pun terlalu sibuk memamerkan kesombongan keluarga, sehingga ia merasa tak terkalahkan. Namun di balik senyum manisnya, Andini duduk di sudut, diam, menatap setiap unggahan, setiap komentar, setiap gerak Endah dengan mata tajam. Ia sudah membaca perilaku Endah bertahun-tahun, rasa aman palsu yang kini dimiliki Endah justru menjadi jebakan. Andini menyadari satu hal, kesombongan Endah adalah senjata terbesar untuk membalikkan keadaan. Semakin Endah membanggakan diri di depan publik, semakin banyak orang yang tidak menyadari kerentanannya, dan semakin mudah Andini untuk mengambil langkah balas dendam yang tepat. Andini tidak bergerak cepat saat itu. Ia diam, menyusun strategi eksekusi puncak. Setiap perhatian publik yang mengalir ke Endah menjadi bahan analisis. Kapan ia terlalu percaya diri, kapan ia lengah, dan kapan ia melakukan kesalahan kecil yang bisa dimanfaatkan. Endah pun mulai menganggap dirinya tak terkalahkan. Ia mulai membuat keputusan kecil tanpa meminta saran siapapun. Membelikan gaun pengantin ekstra mewah, menambah dekorasi pribadi, bahkan memutuskan beberapa hal penting untuk pesta tanpa berkonsultasi dengan keluarga atau panitia. Di matanya, dunia telah diatur sempurna, dan Andini hanyalah bayangan kecil yang lemah, tidak berdaya. Sementara itu, Andini tersenyum tipis dalam diamnya. Semua langkah diam-diamnya, pengamanan aset, aliansi pengacara, bukti legal, dan perencanaan psikologis, telah siap. Endah tidak menyadari bahwa setiap kesombongannya memperkuat posisi Andini untuk momen yang akan segera datang. Ini ditutup dengan Andini menatap langit sore Bali dari jendela villa tempat ia menginap, menyadari bahwa kesombongan Endah dan rasa aman Arga adalah jebakan yang sempurna. Ia membisikkan pada dirinya sendiri. "Kamu boleh bersenang-senang, Endah, boleh merasa di puncak dunia, tapi ketika aku mulai bergerak, semuanya akan runtuh, dan kau bahkan tidak akan sempat menyadari apa yang terjadi." Persiapan resepsi di Bali. Villa mewah di Bali itu dipenuhi hiruk-pikuk persiapan resepsi. Lampu-lampu kristal berkilauan, karpet merah membentang panjang, dan bunga-bunga eksotis menghiasi setiap sudut ruangan. Para tamu mulai berdatangan, kerabat dari Jakarta, sahabat lama Arga, bahkan beberapa influencer yang diundang untuk menambah sorotan media sosial. Setiap langkah diatur dengan sempurna, dari dekorasi, catering, hingga tata letak kursi untuk foto-foto yang akan viral. Endah tampak bersinar di tengah semua itu. Gaun putih mewahnya berkilau di bawah lampu, rambut tergerai sempurna, dan senyumnya menawan. Ia sibuk berpose, mengunggah foto dan video ke media sosial, menulis caption yang memperlihatkan rasa bangganya pada status baru sebagai calon istri Arga. Segalanya sempurna, pikirnya. Aku sudah di puncak dunia. Arga pun tampak bangga, terus mengobrol dengan tamu, membahas dekorasi, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Ia tidak menyadari bahwa setiap keputusan yang ia buat, setiap gerak sombongnya, telah diantisipasi dan dicatat oleh Andini. Bulina bergerak di antara tamu, memastikan semua terlihat glamor, memamerkan kesuksesan keluarga, dan sesekali menertawakan Andini dengan nada bercanda. Ia merasa puas. Putranya menikahi wanita cantik, dan Andini tampak pasrah, tidak ada ancaman yang terlihat. Di sisi lain, Andini berjalan tenang di antara tamu, senyumnya lembut, dan gerakannya elegan. Tidak ada yang menaruh curiga bahwa ia memegang kendali penuh atas 50 miliar aset keluarga, memiliki semua bukti pengkhianatan, dan aliansi pengacaranya siap bergerak kapan saja. Ia mengamati setiap detail, ekspresi tamu, gerak Arga, sikap Endah, dan bahkan cara Bulina mengatur tamu. Dalam diamnya, Andini menyiapkan momen klimaks. Ia tahu, semua kemewahan ini hanya topeng bagi kehancuran yang akan segera datang. Setiap senyum, setiap pose, dan setiap ucapan sombong Endah dan Bulina menambah ketegangan psikologis. Semakin mereka percaya diri, semakin besar efek balas dendam yang akan terjadi. Sambil duduk sebentar di teras villa,
Andini menarik napas panjang, menatap matahari yang mulai tenggelam di balik laut Bali. Lampu-lampu villa mulai menyala, memantulkan cahaya ke permukaan laut yang tenang, seakan menenangkan dunia. Namun di dalam hati Andini, badai sedang disiapkan, badai yang akan menghancurkan kesombongan Bulina, kehancuran Arga, dan mimpi palsu Endah. Ini ditutup dengan Andini menatap keramaian di depan matanya, senyum tipis masih terukir di bibirnya. Semua terlihat biasa, mewah, glamor, dan sempurna di mata orang lain. Tapi Andini tahu, di balik kesempurnaan itu, momen balas dendamnya semakin dekat. Andini tiba di acara. Hari itu, pesta resepsi di Bali mencapai puncaknya. Lampu-lampu kristal berkilau, musik lembut mengalun, dan para tamu mulai berkumpul di aula utama villa. Semua tampak glamor, mewah, dan penuh sorak-sorai. Endah, dalam gaun pengantin yang memesona, terus tersenyum di depan kamera, sementara Arga sibuk menyapa tamu dan memastikan semua tampak sempurna. Bulina terlihat bangga, terus memantau setiap sudut pesta dengan mata yang percaya diri. Tiba-tiba, suasana sedikit berubah. Pintu utama terbuka, dan Andini melangkah masuk. Ia berjalan perlahan, langkah tenang, seakan tidak ada yang spesial. Rambutnya tertata rapi. Pakaian sederhana namun elegan-elegan, dan senyumnya lembut. Dari luar, ia tampak hanya istri yang damai, elegan, dan santun, seperti sosok yang selama ini dianggap lemah. Namun aura yang keluar dari dirinya berbeda. Semua orang di ruangan, tamu, staf, dan bahkan fotografer, secara halus merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang penuh wibawa, kepercayaan diri yang tenang tapi mematikan, dan sikap yang seakan berkata, "Aku tahu segalanya, dan aku mengendalikan semuanya." Endah yang sedang asyik tersenyum untuk foto tiba-tiba merasa ada yang berbeda. Sesuatu dalam cara Andini melangkah dan menatap seakan membuat ruang sekitarnya menyusut sedikit, membuat semua perhatian tertuju padanya. Ia tidak tahu, tapi dalam sekejap hatinya sedikit ciut, perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bulina juga merasakan getaran yang sama. Senyum yang biasa ia pamerkan kini sedikit tertahan. Ada sesuatu pada Andini, ketenangan yang penuh kendali, yang membuat Bulina merasakan ancaman yang tak terlihat. Ia mencoba menenangkan diri, menegakkan punggungnya, tapi tidak bisa menutupi kekhawatiran kecil yang muncul di matanya. Arga, yang selama ini terlalu percaya diri, tiba-tiba merasa sedikit canggung. Ia menatap Andini, mencoba membaca ekspresinya, tapi tidak bisa. Ada ketenangan yang sulit dipahami, dan aura kuat itu membuatnya merasa, untuk pertama kalinya, tidak sepenuhnya menguasai situasi. Andini berjalan perlahan ke kursinya, tetap tersenyum hangat pada beberapa kerabat yang menyapanya. Tidak ada suara keras, tidak ada kemarahan, tidak ada emosi berlebihan. Hanya ketenangan dan kepercayaan diri yang mematikan. Saat duduk, Andini menatap Arga, Endah, dan Bulina secara bergantian, senyumnya tipis tapi penuh arti. Ia tahu, mereka mulai merasakan ketegangan psikologis yang ia siapkan selama berbulan-bulan. Semua yang mereka anggap aman, aset, status, dan rencana pernikahan, sekarang berada di tangan Andini, dan Andini menunggu momen yang tepat untuk mengeksekusi semuanya. Ini ditutup dengan Andini menatap ruangan pesta, senyum lembut tetap terukir di bibirnya. Di balik ketenangan itu, hatinya berdegup cepat dengan kepastian. Sekarang, momen balas dendam akan segera dimulai, dan mereka tidak akan siap menghadapi badai yang datang dari kesunyian seorang wanita yang diam-diam telah menguasai segalanya. Pertemuan pertama dengan Arga di resepsi. Andini melangkah perlahan menuju pusat aula, tempat Arga berdiri dengan Endah di sisinya, tersenyum bangga di hadapan tamu dan kamera. Musik lembut tetap mengalun, cahaya lampu kristal menyorot dekorasi mewah, dan semua orang tampak terpesona dengan kemegahan pesta. Namun di tengah semua itu, atmosfer sedikit berubah begitu Andini menatap Arga. Arga menoleh, melihat Andini mendekat. Senyum tipis terukir di wajahnya, hangat namun dingin sekaligus. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Arga sedikit tersentak, sebuah aura yang sebelumnya tidak ia kenal. Andini berjalan tenang, elegan, namun setiap langkahnya seolah menguasai ruang. Semua yang ada di aula itu terasa bergetar, meski orang-orang di sekitarnya tidak menyadarinya. "Selamat, Arga,"
kata Andini dengan suara lembut, hampir berbisik tapi cukup jelas untuk didengar. Senyumnya dingin, bukan ramah, lebih seperti senyum seseorang yang tahu semua rahasia dan siap mengeksekusi strategi. Arga terdiam sejenak, merasa ada yang berbeda dengan Andini. Ada ketenangan yang mematikan, sebuah keyakinan yang tidak ia mengerti. Hatinya sedikit bergetar. Ia mencoba tersenyum kembali, menenangkan diri, tapi senyum itu terasa kaku, berbeda dari biasanya. Endah yang berada di sisinya menatap Andini dengan sedikit cemas, seakan menyadari ada ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Andini melangkah lebih dekat, menatap mata Arga tanpa berkedip. Tatapannya penuh arti, tenang, dingin, namun menegaskan bahwa segala sesuatu yang mereka anggap aman sekarang berada di tangan Andini. Arga menelan ludah, mulai menyadari bahwa ia tidak lagi memegang kendali, bahwa Andini tidak lagi lemah, dan bahwa ia baru saja menghadapi wanita yang jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Andini, kau hadir? Arga mencoba berkata, suaranya terdengar sedikit tergagap, tidak seperti biasanya. Andini tersenyum tipis, dingin, hampir seperti pisau berlapis emas. Aku selalu hadir, Arga. Hanya menunggu saat yang tepat untuk memastikan semuanya kembali ke tempatnya, katanya perlahan, nada suaranya tenang tapi penuh makna. Dalam sekejap, seluruh energi ruangan berubah. Para tamu tidak menyadari apa yang terjadi, tapi bagi Arga, Endah, dan Bulina, ada ketegangan psikologis yang langsung terasa. Bulina menatap Andini dengan mata sedikit melebar, merasa ada sesuatu yang tidak ia pahami. Endah menunduk sebentar, merasakan aura intimidasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Andini tetap tenang, elegan, dengan senyum dingin yang terus terukir di wajahnya. Ia tahu, ini adalah momen pertama untuk menunjukkan bahwa Andini bukan lagi istri lemah yang bisa diabaikan. Semua strategi, semua aset, semua bukti, semua aliansi, semuanya siap. Dan senyum dingin itu adalah pesan pertama, momen balas dendam telah dimulai, dan mereka tidak akan bisa menghindarinya. Ini ditutup dengan Andini menatap Arga dan Endah sekali lagi. Senyumnya tetap dingin, matanya tajam, dan hatinya berdegup dengan kepastian. Hari ini, pesta yang mereka banggakan akan menjadi saksi kekuatan seorang wanita yang diam-diam telah menguasai segalanya. Ucapan Andini yang mengejutkan. Suasana di aula pesta tiba-tiba berubah begitu Andini melangkah ke tengah ruangan. Lampu kristal memantulkan kilau cahaya di gaun putihnya yang sederhana namun elegan, menambah aura tenang namun mematikan. Tamu-tamu menatapnya sebentar, lalu kembali pada kemewahan yang ada, tanpa menyadari ketegangan yang segera meledak di mata Arga dan Endah. Andini berjalan pelan menuju Arga, tatapannya tajam namun tetap menahan emosi. Endah tersenyum penuh kemenangan, mengira Andini hanya datang untuk formalitas, sementara Bulina berdiri di belakang dengan rasa bangga yang tak tergoyahkan. Dan kemudian, Andini berhenti tepat di depan Arga. Suasana seakan tertahan. Semua mata tertuju pada mereka, meski tidak ada yang sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Dengan suara yang terdengar tenang tapi cukup keras untuk didengar semua tamu dekat, Andini berkata, "Selamat menikah di atas kebangkrutan, Mas." Sejenak, ruangan hening. Musik berhenti seakan tersedak. Arga menatap Andini, bibirnya terbuka namun tidak ada kata yang keluar. Endah terkejut, matanya membesar, dan senyum kemenangan yang baru saja ia banggakan seketika membeku. Bulina menatap dengan mata melotot, jantungnya berdebar cepat, dan wajahnya memucat. Andini tetap tenang. Ia menatap Arga, lalu melanjutkan dengan nada yang dingin namun tegas. "Segala yang kalian anggap milik keluarga ini, semua aset, semua properti, semua yang kau banggakan, sekarang berada di tanganku. Semua transaksi, semua dokumen, semua bukti sudah sah secara hukum. Jadi, jangan pernah merasa aman lagi." Ruangan terasa berat. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik, beberapa tidak mengerti, tapi ketegangan jelas terasa. Arga terhuyung, merasakan seluruh dasar dunia yang ia bangun mulai retak. Endah merasakan kepanikan pertama dalam hidupnya. Semua kesombongan dan rasa aman yang ia banggakan kini runtuh dalam hitungan detik. Bulina, yang selama ini memandang Andini sebelah mata, kini menyadari bahwa kesombongan dan kekuasaannya selama ini telah dibalikan oleh Andini. Andini mengangkat dagu,
menatap tajam ke Bulina. Kalau kau pikir aku lemah, Bulina, pikirkan lagi. Kesombonganmu telah memberiku semua yang aku butuhkan. Dan hari ini, kalian melihat akibatnya. Selamat menikmati kebangkrutanmu sendiri. Ruangan menjadi tegang. Tamu-tamu yang awalnya kagum dengan kemewahan pesta mulai merasakan ketidaknyamanan, dan beberapa menatap Arga serta Endah dengan pandangan iba. Arga menunduk, wajahnya memucat, sementara Endah gemetar, menyadari bahwa dunia yang ia banggakan baru saja runtuh. Andini tetap tenang, menahan setiap emosi, membiarkan ucapan dan aura dinginnya berbicara sendiri. Ia tahu, momen ini bukan hanya tentang aset atau bukti legal, tapi tentang psikologi. Membuat mereka merasakan kehancuran yang tidak mereka sangka-sangka saat semua tamu menyaksikan. Ini ditutup dengan Andini menatap Arga dan Endah satu kali lagi. Senyum dingin masih tersisa di bibirnya, aura kepercayaan diri dan kekuasaan penuh. Dalam hatinya, Andini tahu, langkah awal balas dendam sudah berhasil, dan badai psikologis berikutnya baru akan dimulai. Kehebohan para tamu. Begitu Andini mengucapkan kalimatnya yang mengejutkan, "Selamat menikah di atas kebangkrutan, Mas." Ruangan pesta langsung berubah. Musik lembut terhenti sejenak, gelas kristal di meja bergetar ringan seakan ikut menahan ketegangan. Tamu-tamu yang awalnya terpesona oleh kemewahan mulai saling menatap dengan bingung dan penasaran. Beberapa tamu mengerutkan dahi, bertanya-tanya apakah mereka mendengar dengan benar. Orang-orang yang datang hanya untuk melihat pesta glamor kini menyadari adanya konflik serius. Bisik-bisik cepat menyebar, dan beberapa tamu mengeluarkan ponsel untuk merekam momen itu. Media sosial segera menjadi hiruk-pikuk, foto-foto dan video singkat mulai diunggah, komentar datang bertubi-tubi, dan rumor tentang kejutan besar di pesta Arga Endah mulai viral dalam hitungan menit. Endah, yang baru beberapa menit lalu masih tersenyum bangga, kini terdiam, wajahnya pucat dan gemetar. Semua rasa aman dan sombongnya lenyap seketika. Ia menatap Arga dengan mata bingung, seolah menanyakan, apa yang sedang terjadi? Arga sendiri terdiam, bibirnya terbuka namun suara seakan tersedak. Wajahnya memucat, tangan gemetar saat mencoba meraih ponsel untuk mengecek akun bank atau laporan aset, namun semua sudah terlambat. Kesombongannya runtuh seketika. Ia baru menyadari bahwa dunia yang ia bangun dengan begitu bangga telah dibalik oleh Andini. Bulina paling terpukul. Wajahnya yang biasanya selalu penuh percaya diri kini tegang, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, menyadari beberapa tamu mulai menatapnya dengan pandangan iba atau curiga. Kesombongan yang selama ini menjadi tamengnya kini hilang, digantikan rasa takut dan cemas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, Andini berdiri tenang, senyum dingin masih menghiasi wajahnya. Ia membiarkan kekacauan itu terjadi secara alami. Ia tahu, efek psikologisnya lebih penting daripada konfrontasi langsung. Tamu-tamu yang heboh, media sosial yang viral, dan tatapan panik dari Arga, Endah, dan Bulina semuanya menjadi bagian dari strategi Andini. Dalam hati, Andini menulis rencana langkah berikutnya. Biarkan semua tamu melihat reaksi mereka. Semakin malu, semakin cepat efek psikologisnya terasa. Endah harus menyadari bahwa rasa aman palsunya telah hilang. Arga dan Bulina akan mulai saling menyalahkan, memicu kekacauan internal di keluarga mereka. Ini ditutup dengan Andini menatap ruangan pesta, tenang, elegan, dan penuh percaya diri. Di luar, cahaya lampu Bali berkilau, musik kembali mengalun, tapi suasana telah berubah. Semua orang yang menyangka ini akan menjadi pesta glamor kini menyadari, Andini telah menguasai permainan, dan semua yang mereka banggakan mulai runtuh di depan mata mereka sendiri. Arga terkejut dan marah. Arga menatap Andini, wajahnya pucat, mata membelalak, dan seluruh tubuhnya terasa tegang. Suara Andini yang dingin dan tegas masih bergema di telinganya. "Selamat menikah di atas kebangkrutan, Mas." Awalnya ia tidak percaya. Bagaimana mungkin? Semua aset, rumah, tanah, rekening, dan properti yang selama ini ia anggap milik keluarga, diam-diam telah berpindah tangan ke Andini. Ia menatap ponselnya, mencoba mengecek akun bank dan dokumen perusahaan, tapi semuanya sudah terkunci secara legal. Setiap bukti yang bisa digunakan untuk membatalkan atau menuntut balik telah diantisipasi Andini.
Ini tidak mungkin. Arga teriak dalam hati, tangannya menggenggam kuat meja di depannya. Ia berbalik ke Endah, berharap menemukan jawaban atau setidaknya dukungan. Tapi Endah hanya menatapnya dengan ketakutan, gemetar, dan tak bisa berkata apa-apa. Kesombongan dan rasa aman palsunya lenyap seketika. Kemarahan mulai merayap dalam diri Arga. Ia menatap Andini, mencoba menahan amarah, tapi suaranya gemetar saat berkata, Kau berani? Kau mengambil semua harta keluarga? Bagaimana mungkin kau? Andini tetap tenang, senyum dingin masih menghiasi wajahnya. Ia memotong dengan tenang. Semua sudah sah secara hukum, Arga. Semua aset yang kau anggap aman, semua bukti transaksi, semua properti, semuanya berada di tanganku sekarang. Ini bukan keberanian, ini perhitungan. Arga merasa seluruh dunia runtuh. Detak jantungnya meningkat, keringat dingin membasahi dahinya. Ia berbalik ke Bulina, berharap menemukan jawaban, dukungan, atau sekadar kekuatan moral dari ibunya. Namun Bulina juga terpaku, wajahnya memucat, matanya memancarkan kepanikan dan ketidakpercayaan. Selama ini, ia selalu menganggap Andini lemah. Namun sekarang kenyataan menghantam keras. Anak menantunya yang ia hina ternyata lebih kuat dari yang ia bayangkan. Dalam sekejap, kemarahan dan ketakutan Arga bercampur menjadi rasa frustrasi yang mendalam. Ia menjerit di dalam hatinya, ingin melawan, ingin membatalkan semuanya, tapi ia sadar, secara hukum dan strategi, ia tidak memiliki satupun celah untuk bergerak. Andini berdiri tegak, elegan, dan tetap tenang. Senyum dingin di wajahnya seolah memotong setiap kata marah yang ingin keluar dari mulut Arga. Semua tamu menyaksikan ekspresi Arga dan Endah dengan keterkejutan. Mereka menyadari sesuatu yang besar telah terjadi, tapi tidak sepenuhnya mengerti. Dalam hatinya, Andini tahu satu hal, momen ini adalah puncak balas dendam psikologis. Arga marah, Endah panik, Bulina kehilangan kontrol, dan semua itu terjadi di depan tamu, di pesta yang mereka banggakan. Ia membiarkan mereka merasakan rasa sakit perlahan, elegan, dan mematikan. Ini ditutup dengan Andini menatap Arga sekali lagi. Senyumnya tetap tipis dan dingin, matanya tajam, penuh kepastian. Kau tidak pernah mengira, Arga, bahwa wanita yang kau remehkan bisa memegang kendali penuh atas dunia yang selama ini kau banggakan. Dan sekarang, dunia itu bukan milikmu lagi. Endah kaget dan malu. Endah berdiri di tengah aula yang mewah, gaun pengantin putihnya berkilau di bawah lampu kristal, rambut tersisir rapi, dan wajahnya masih menampilkan senyum yang dipaksakan. Tapi hatinya bergetar hebat. Dalam hitungan menit, status sosial dan kebanggaannya yang selama ini dibangun dengan susah payah telah runtuh di depan semua tamu dan media sosial. Ucapan Andini, selamat menikah di atas kebangkrutan, Mas, terngiang di telinganya, membakar rasa aman palsunya. Semua tamu kini menatapnya, beberapa menahan tawa, sebagian lain saling berbisik. Beberapa tamu yang awalnya kagum dengan pesta mewah mulai merasakan ketidaknyamanan, dan media sosial kini heboh dengan unggahan singkat yang memperlihatkan ekspresi kaget Arga Endah dan senyum dingin Andini. Endah menunduk, merasakan pipinya panas karena malu. Semua rencana untuk pamer kekayaan dan status sosial tiba-tiba menjadi bahan ejekan, meskipun banyak orang belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Video singkat dari momen itu tersebar di ponsel, dibagikan teman-teman tamu, dan komentar pun mengalir, cantik tapi kalah strategi, pesta mewah, tapi hancur di depan mata sendiri, dan lain-lain. Ia menatap Arga, berharap mendapatkan dukungan atau setidaknya jawaban, namun Arga sendiri tampak pucat dan panik. Tangannya gemetar saat mencoba menghubungi staf atau mengakses rekening, tapi semua akses telah dikunci oleh Andini secara legal. Semua aset yang mereka banggakan kini berada di tangan Andini, dan Endah menyadari untuk pertama kali, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan situasi ini. Bulina di sisi lain terlihat cemas. Wajahnya memucat, tangan gemetar, dan ekspresinya kehilangan kendali. Kesombongannya yang biasanya melindungi keluarga kini hancur seketika. Endah mencoba menahan air mata, namun malu dan kaget bercampur menjadi rasa frustrasi yang hebat. Ia merasa dunia yang selama ini ia banggakan, status sosial, kemewahan, dan bahkan pernikahan itu sendiri, telah berubah menjadi panggung kehancuran pribadinya. Andini tetap tenang, berdiri di samping Arga,
dengan senyum dingin yang seolah menyampaikan satu pesan. Kalian yang meremehkanku, kini melihat akibatnya. Tamu-tamu mulai menyadari ketegangan di antara mereka, beberapa mulai bersiul pelan, beberapa mengalihkan pandangan, sementara yang lain mengambil ponsel untuk merekam setiap ekspresi panik Endah. Endah merasa tubuhnya lemas, hampir ingin menangis di depan semua orang. Ia menyadari betapa besar kesalahannya. Kesombongan dan rasa aman palsu telah membuatnya buta terhadap kekuatan Andini. Pesta yang ia harapkan menjadi simbol kemenangan kini menjadi simbol kehancuran. Ini ditutup dengan Endah menunduk, menahan malu, sementara Andini menatapnya dari jauh dengan mata tajam dan senyum tipis. Dalam hati Andini, ia tahu, momen kehancuran psikologis Endah telah berhasil, dan langkah selanjutnya akan menghantam Arga dan Bulina lebih keras lagi. Bulina panik. Bulina berdiri di tengah aula, mata terbelalak, tangan gemetar, dan wajahnya memucat. Semua yang ia anggap aman, kendali atas keluarga, aset, dan pernikahan putranya, telah lenyap dalam hitungan menit. Ia menatap Andini dengan campuran marah, takut, dan kebingungan. Segera setelah ucapan Andini terdengar, "Selamat menikah di atas kebangkrutan, Mas," Bulina mencoba menenangkan diri. Ia menarik napas panjang, berusaha mengingat semua dokumen dan aset yang ia percayai masih berada di tangannya. Namun saat mencoba memeriksa ponselnya dan menghubungi staf keuangan, ia menyadari semua akses telah ditutup secara legal. Segala sesuatu yang selama ini menjadi sumber kekuasaan dan kesombongannya kini berada di tangan Andini. "Tidak, ini tidak mungkin," seru Bulina di dalam hatinya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku telah memeriksa semuanya. Bagaimana dia bisa?" Kepanikan mulai menguasainya. Ia mencoba menenangkan tamu dan mengalihkan perhatian, tapi tatapan mereka mulai berbeda. Beberapa tamu menatapnya dengan iba, sebagian lain menahan tawa kecil, dan beberapa menatap Andini dengan rasa kagum atas ketenangan dan dominasi psikologisnya. Bulina merasakan sorotan itu menekan dirinya, membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Endah di sisinya mulai menangis kecil, gemetar, dan menatap Bulina dengan ekspresi panik yang sama. Bulina menyadari bahwa kesalahan terbesar dalam hidupnya bukan hanya memilih Endah, tapi meremehkan Andini. Selama ini ia terlalu percaya diri, terlalu sombong, dan menilai Andini sebagai sosok lemah yang tidak akan pernah bisa menyaingi keluarganya. Kini, semua kesombongan itu berubah menjadi mimpi buruk nyata. Ia mencoba menyusun rencana cepat, menghubungi pengacara dan staf keuangan, tetapi Andini sudah menutup semua kemungkinan itu. Segala bukti legal telah disiapkan dengan sempurna. Bulina sadar satu hal yang menakutkan. Tidak ada langkah cepat yang bisa menyelamatkan aset atau status keluarganya sekarang. Bulina menatap Andini, wajahnya memerah, mulutnya bergetar, dan suaranya hampir patah saat mencoba berkata, "Andini, kau, bagaimana bisa melakukan ini? Semua harta keluarga, semua yang kita miliki." Andini menatapnya, tenang, dengan senyum tipis di bibirnya. Suaranya lembut tapi menusuk. "Bulina, kesombongan selalu membawa kehancuran. Semua yang kau banggakan sekarang berada di tanganku. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri karena meremehkan aku dan memilih jalan yang salah." Hati Bulina hancur. Ia merasakan rasa takut, malu, dan panik bercampur menjadi satu. Semua yang selama ini membuatnya bangga, status sosial, kekayaan, kekuasaan, telah hilang di depan matanya, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini ditutup dengan Bulina menunduk, menahan air mata, tubuhnya gemetar hebat, sementara Andini tetap berdiri tenang, senyum dingin masih terukir. Di luar, para tamu masih terdiam, beberapa merekam, beberapa berbisik, menyadari bahwa pengaruh Andini jauh lebih besar daripada yang mereka kira. Andini menegaskan posisi. Suasana pesta resepsi yang sebelumnya penuh kemewahan dan sorak-sorai kini berubah menjadi tegang. Para tamu masih saling bertukar pandang. Beberapa masih merekam momen yang baru saja terjadi, sementara Arga, Endah, dan Bulina tampak terpaku. Endah menangis pelan di sudut ruangan, Arga menatap kosong, dan Bulina mulai kehilangan kendali sepenuhnya. Di tengah semua itu, Andini tetap berdiri dengan tenang. Tubuhnya tegak, wajahnya elegan, namun aura yang keluar dari dirinya membuat semua orang merasa ada sesuatu yang besar dan tak terbantahkan sedang terjadi.
Ia menarik napas dalam, menatap Arga, Endah, dan Bulina, lalu berkata dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Semua ini bukan tentang uang, kekuasaan, atau kemewahan. Ini tentang kesetiaan, integritas, dan rasa hormat. Setiap orang yang menganggap cinta dan keluarga bisa diperjualbelikan, akan menemukan akibatnya pada waktunya. Semua yang kita miliki adalah amanah, bukan alat untuk kesombongan atau kepuasan pribadi. Tamu-tamu yang mendengar perkataannya terdiam. Ada keheningan yang menekan, seperti seluruh ruangan menahan napas. Kata-kata Andini bukan hanya menegur Arga dan Endah, tapi juga mengingatkan semua yang hadir bahwa kesalahan moral, keserakahan, dan pengkhianatan selalu meninggalkan jejak. Andini melanjutkan, tatapannya tajam pada Arga. Arga, semua yang kau banggakan, tanah, aset, kekayaan keluarga, bukan hak untuk dipermainkan. Dan Endah, kau boleh cantik dan pintar, tapi jika membiarkan ambisi menguasai hati, kau akan jatuh pada kenyataan yang pahit. Bulina menunduk, tubuhnya gemetar. Semua kata-kata itu menembus rasa sombong yang selama ini ia banggakan. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu mengandalkan kekuasaan, mengabaikan prinsip moral, dan menilai Andini terlalu rendah. Kini, semua itu telah berubah menjadi pelajaran yang pahit bagi keluarganya. Andini tersenyum tipis, elegan, namun dingin. Ia tahu kekuatan sebenarnya bukan hanya pada aset atau bukti legal, tapi pada psikologi, kemampuan untuk tetap tenang, mengendalikan situasi, dan membuat pihak lawan menyadari kesalahan mereka sendiri. Sekarang, saya berdiri di sini, kata Andini sambil menoleh ke seluruh tamu, untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan tentang siapa yang memiliki uang atau siapa yang bisa memamerkan kemewahan. Kekuatan sejati adalah keberanian untuk mempertahankan hati, integritas, dan prinsip kita, bahkan ketika dunia mencoba menghancurkan kita. Para tamu terdiam. Beberapa menunduk hormat, beberapa terkagum-kagum. Endah menutup wajahnya dengan tangan, menangis malu. Arga menggenggam meja, jantungnya berdegup kencang, dan Bulina tidak bisa berkata apa-apa selain merasakan kehancuran yang menyakitkan. Ini ditutup dengan Andini berdiri di tengah aula, tenang dan elegan, aura wibawanya menyelimuti ruangan. Pesan moralnya telah disampaikan, dan semua orang menyadari bahwa Andini bukan hanya seorang wanita yang cerdas dan kuat, tapi juga sosok yang menunjukkan bahwa kesetiaan, integritas, dan prinsip selalu menang pada akhirnya. Arga menyadari kesalahan. Setelah momen dramatis di tengah aula, Arga berdiri terpaku. Wajahnya pucat, tangan gemetar, dan pandangannya kosong. Ia menatap Andini yang tetap tenang, elegan, dan memancarkan wibawa luar biasa. Senyum dingin yang ia lihat sebelumnya kini terasa seperti cambuk yang menusuk hati. Dalam hatinya, Arga mulai menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Andini bukan hanya seorang istri yang dicintai, tapi juga wanita yang tulus, cerdas, dan penuh integritas. Semua yang ia hancurkan, kepercayaan, tanah warisan, cinta, adalah akibat dari keserakahan, kesombongan, dan pengkhianatannya sendiri. Ia menatap Endah, yang kini menangis di sudut ruangan. Semua rasa bangga dan aman yang ia rasakan bersama Endah terasa hampa. Endah yang sebelumnya ia kagumi kini hanyalah simbol kesalahan yang ia buat, kesalahan yang Andini pahami jauh lebih dalam. Arga menunduk, napasnya berat, dan kata-kata yang ingin ia ucapkan seakan terhenti di tenggorokannya. Ia mulai mengingat kembali semua momen. Tawa Andini, ketulusannya, kesabaran yang selalu ia abaikan, dan cinta yang selama ini ia remehkan. Semua itu kini terasa seperti harta yang telah hilang untuk selamanya. Dalam kepanikan dan penyesalannya, Arga mencoba mencari-cari jalan untuk menebus kesalahan, tetapi Andini sudah mempersiapkan segalanya. Semua aset keluarga kini berada di tangan Andini. Semua bukti legal sudah rapi, dan semua aliansi diam-diam mendukung langkahnya. Tidak ada lagi ruang bagi Arga untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Gumam Arga dalam hati, suaranya nyaris tak terdengar. Aku mengkhianati Andini, aku terlalu serakah, aku terlalu sombong, dan kini, semuanya hilang. Rasa penyesalan itu perlahan menguasai dirinya. Setiap detik yang berlalu, ia menyadari bahwa keputusan untuk memilih Endah, untuk mengkhianati Andini, adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya.
Semua yang ia anggap aman, status, harta, keluarga, telah runtuh karena pilihan buruknya sendiri. Andini menatap Arga, tetap tenang, tapi matanya penuh arti. Ia melihat Arga mulai tersadarkan, merasakan penyesalan yang tulus, bukan sekadar kepanikan atau kemarahan. Senyum tipis Andini berubah menjadi sedikit lembut, seakan memberi kesempatan bagi Arga untuk memahami betapa besar kesalahannya. Arga menunduk lebih dalam, menahan rasa malu dan sakit di dadanya. Ia tahu, ucapan maaf yang terlambat tidak akan cukup untuk mengubah segalanya. Semua yang terjadi adalah konsekuensi dari pilihan buruknya. Ia baru benar-benar memahami nilai cinta, kesetiaan, dan integritas yang selama ini ia abaikan. Ini ditutup dengan Arga berdiri di sudut aula, menatap Andini dari kejauhan. Ia tidak tahu bagaimana memperbaiki semua yang telah hilang, tapi satu hal jelas dalam hatinya. Ia menyesal telah mengkhianati seorang wanita yang selama ini benar-benar mencintainya, dan penyesalan itu akan menghantui hidupnya selamanya. Endah pergi dari kehidupan Arga. Setelah momen menggemparkan di aula, Endah merasakan dunianya runtuh perlahan. Semua yang selama ini ia banggakan, status sosial, kemewahan, dan bahkan pengaruhnya terhadap Arga, telah hilang seketika. Tidak ada lagi dukungan finansial, tidak ada lagi aset yang bisa ia klaim, dan tidak ada lagi posisi di keluarga yang sebelumnya ia anggap aman. Ia menatap Arga, berharap mendapatkan perlindungan atau setidaknya kepastian, tapi yang ia lihat hanyalah tatapan hampa dan penyesalan. Arga menunduk, tidak bisa memberikan kata-kata penghiburan, karena ia sendiri kini menyadari semua kesalahan yang telah dibuat. Endah menunduk, wajahnya memerah dan air matanya menetes pelan. Ia merasa malu bukan hanya karena tamu-tamu yang melihat kehancuran mereka, tapi juga karena rasa aman yang selama ini ia banggakan ternyata hanyalah ilusi belaka. Ia mulai menyadari bahwa semua yang ia lakukan demi harta dan status tidak pernah sebanding dengan kejujuran dan kesetiaan Andini. Bulina di sisinya hanya bisa menatap dengan panik dan tidak berdaya. Ia menyadari bahwa dukungan yang selama ini ia berikan kepada Endah justru menjadi bumerang. Semua kesalahan keputusan, mendukung gundik putranya, meremehkan Andini, dan menilai harta sebagai segalanya, telah menghancurkan citra keluarga mereka. Endah, dengan langkah gemetar, akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa tinggal lebih lama. Setiap menit di pesta itu adalah pengingat bahwa dunia yang ia anggap stabil telah runtuh. Ia menunduk pada Andini, setengah berharap ada belas kasihan, tetapi Andini hanya menatapnya dengan tenang, seakan memberi pelajaran terakhir. Kau bisa pergi sekarang, Endah. Semua yang kau banggakan hanyalah sementara. Integritas dan kesetiaan tidak bisa kau beli atau menipu. Endah menelan ludah, rasa malu dan kecewa bercampur menjadi satu. Ia memutar badan dan berjalan perlahan keluar dari aula. Setiap langkahnya terasa berat, dihantui bisikan tamu-tamu yang masih menatapnya dengan campuran iba dan terkejut. Media sosial juga sudah heboh. Beberapa unggahan dan komentar mulai menyebar, menambah tekanan psikologis bagi Endah. Saat ia menatap keluar jendela, melihat matahari terbenam di Bali, ia menyadari satu hal pahit. Tidak ada lagi tempat bagi dirinya di kehidupan Arga, tidak ada lagi dukungan finansial, dan tidak ada lagi status yang ia banggakan. Semua yang ia miliki hanyalah kehancuran yang tercipta dari keserakahan dan kesombongannya sendiri. Ini ditutup dengan Endah meninggalkan villa, menunduk, gemetar, dan menangis pelan. Sementara di dalam aula, Andini berdiri tenang, menatap pintu keluar dengan mata tajam, senyum tipis masih menghiasi bibirnya. Dunia telah berubah, dan Andini telah menegaskan bahwa kesetiaan dan integritas selalu menang. Bulina menghadapi akibatnya. Setelah Endah pergi, suasana pesta kembali sedikit tenang, tapi ketegangan masih terasa. Bulina berdiri di sudut aula, tubuhnya masih gemetar, wajah memucat, dan matanya menatap kosong. Selama bertahun-tahun, ia selalu merasa berkuasa, mengatur anak, menilai menantu, dan memamerkan status sosial yang ia banggakan. Namun malam itu, semua itu runtuh seketika di hadapan mata. Bulina menatap Andini, yang masih berdiri tenang, elegan, dan memancarkan wibawa. Senyum tipis Andini bukan hanya simbol kemenangan, tapi juga pelajaran bagi Bulina. Kesombongan yang terlalu besar akan berbalik menghancurkan diri sendiri. Bulina merasakan malu yang mendalam. Semua tamu masih menatapnya dengan sorot mata campuran iba dan terkejut,
dan beberapa bahkan mulai berbisik mengenai kehancuran keluarga yang dulu ia anggap sempurna. Di dalam hati, Bulina mulai merenung. Ia menyadari selama ini telah menilai Andini terlalu rendah, menilai Endah terlalu tinggi, dan terlalu menekankan kekuasaan serta status sebagai ukuran kebahagiaan. Semua itu membuatnya buta terhadap nilai-nilai yang lebih penting: cinta, kesetiaan, dan integritas. Ia teringat kembali saat Andini tetap sabar, tulus, dan tenang meski diperlakukan tidak adil. Semua usaha untuk meremehkan Andini kini berbalik menjadi pelajaran pahit. Bulina merasa perasaan bersalah dan penyesalan membakar hatinya. Ia menyadari bahwa dengan mendukung Endah dan mengkhianati Andini, ia telah menyingkirkan keadilan dan moral. Ia menyadari bahwa kesombongan dan rasa superioritasnya membuatnya kehilangan kendali atas keluarga dan kehormatan sendiri. Ia menyadari bahwa Andini, dengan ketenangan dan integritasnya, menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan tentang kekayaan atau status sosial, tapi tentang karakter dan keberanian menghadapi ketidakadilan. Bulina menunduk, menahan air mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kehendak untuk merendah dan menghargai orang lain, khususnya keluarga sendiri. Ia tahu, jika ia tidak belajar dari malam ini, kehancuran mereka akan berlanjut, dan rasa malu ini akan menjadi kenangan pahit yang terus menghantui. Andini mendekatinya perlahan, senyumnya lembut kali ini, bukan lagi dingin, tapi tetap tegas. Ia menatap Bulina dengan mata yang seakan berkata, "Bulina, semua yang terjadi bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menunjukkan apa arti cinta dan keluarga yang sejati. Kesombongan bisa menghancurkan, tapi kerendahan hati dan penghargaan pada keluarga akan membangun kembali." Bulina menunduk lebih dalam, tersadar akan kebenaran kata-kata itu. Ia mulai memahami bahwa untuk menyelamatkan hubungan dengan anaknya dan keluarga, ia harus merendah, belajar menghargai, dan menempatkan moral di atas keserakahan dan kesombongan. Ini ditutup dengan Bulina duduk di sudut aula, diam, memikirkan pelajaran yang baru saja ia dapatkan. Wajahnya masih pucat, tapi matanya kini mengandung tekad yang baru. Tekad untuk menjadi ibu yang lebih bijak, rendah hati, dan mampu menghargai cinta, kesetiaan, dan integritas keluarga. Malam itu menjadi titik balik Bulina, dari kesombongan menuju pembelajaran hidup yang berharga. Andini memilih masa depan. Setelah semua kekacauan, kehancuran status Endah, dan kepanikan Bulina, Andini berdiri di balkon villa, menatap laut Bali yang berkilau diterpa cahaya senja. Angin lembut menyapu rambutnya, namun hatinya tenang. Semua yang terjadi malam itu hanyalah bukti dari satu hal: Andini memiliki kendali penuh atas hidupnya sendiri. Dalam hatinya, Andini merenung panjang. Ia tahu bahwa Arga, meski menyesal, telah mengkhianatinya. Endah telah pergi, membawa semua kesalahan dan kesombongannya. Bulina pun sedang menghadapi kenyataan pahit tentang kesalahannya sendiri. Kini saatnya Andini membuat keputusan penting. Apakah ia akan memberi Arga kesempatan kedua atau memilih untuk melanjutkan hidup sendiri, jauh dari pengkhianatan, kepalsuan, dan drama yang telah menghancurkan sebagian besar keluarganya? Andini menutup mata sejenak, mengingat kembali perjalanan panjangnya. Semua perjuangan mempertahankan harga diri, integritas, dan aset keluarga. Semua perasaan sakit hati karena pengkhianatan dan kesombongan Arga serta Endah. Semua strategi yang ia rancang untuk memastikan keadilan dan pelajaran moral bagi mereka yang meremehkannya. Hatinya berdebar, bukan karena marah lagi, tetapi karena kebebasan. Ia menyadari satu hal penting. Kebahagiaan sejati tidak datang dari membalas dendam semata, tapi dari kemampuan untuk memilih hidup yang damai dan bermakna. Andini membuka matanya, menatap Arga yang berdiri beberapa langkah di belakang, masih tampak menyesal dan bingung. Ia melihat pria yang dulu dicintainya, sekarang seorang pria yang telah belajar rasa penyesalan, tetapi ia juga melihat bahwa luka yang ia rasakan tidak akan hilang dengan mudah. Dengan suara lembut namun tegas, Andini berkata, "Arga, aku tidak menolak kesempatan kedua sepenuhnya, tapi aku tidak akan kembali pada kehidupan yang sama seperti dulu. Jika kita ingin mencoba, itu harus dimulai dari nol, dengan kejujuran, kesetiaan, dan saling menghargai. Aku tidak akan menjadi wanita yang dirugikan lagi." Arga menunduk, menelan ludah, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa terkesima oleh ketegasan Andini. Ia tahu, ini bukan sekadar tawaran atau pengampunan biasa.
Ini adalah batas yang jelas. Batas yang Andini tetapkan untuk melindungi diri dan masa depannya. Andini tersenyum tipis, menatap mata Arga sebentar, lalu mengalihkan pandangannya ke laut. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa apapun keputusan Arga, hidupnya tidak lagi tergantung pada pria itu atau orang lain. Ini ditutup dengan Andini menghela napas panjang. Senyum lembut menghiasi wajahnya, dan aura kepercayaan diri yang memancar dari setiap gerak tubuhnya. Malam itu, Andini memilih masa depannya sendiri, damai, tegas, dan penuh harapan, dengan atau tanpa Arga, membuktikan bahwa wanita yang kuat bukan hanya bertahan dari pengkhianatan, tapi juga mampu menentukan arah hidupnya sendiri. Harta warisan diamankan. Setelah malam pesta yang menggemparkan, Andini menutup pintu villa dan duduk di ruang kerjanya. Cahaya lampu lembut menerangi dokumen-dokumen yang tersusun rapi di meja. Hatinya tenang, tapi pikirannya sibuk. Semua strategi yang ia rancang selama ini akhirnya membuahkan hasil. Semua aset keluarga, tanah, rumah, properti, dan rekening yang dulunya dianggap aman oleh Arga dan Bulina, telah diamankan sepenuhnya di bawah kendali Andini. Ia menatap dokumen legal satu persatu. Sertifikat tanah, akta kepemilikan rumah, rekening bank, dan kontrak properti yang sebelumnya dikuasai keluarga Arga. Semua bukti sudah sah secara hukum. Setiap transaksi yang dilakukan Arga atau Bulina untuk mengalihkan aset kini bisa dibatalkan. Semua aset keluarga kembali aman, dengan Andini sebagai pengelola resmi, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan atas warisan ibunya. Andini tersenyum tipis. Ia tahu betul apa artinya kemenangan ini. Bukan sekadar harta, tapi simbol kedaulatan, integritas, dan kekuatan seorang wanita yang tidak boleh diremehkan. Pikiran Andini melayang sejenak ke Arga. Ia tahu Arga menyesal, tapi ia juga menyadari bahwa penyesalan tidak akan mengembalikan apa yang sudah dirusak. Namun dengan pengelolaan aset yang bijaksana, ia bisa memastikan bahwa keluarga tetap terlindungi, dan masa depan mereka bisa lebih stabil. Ia mulai menyusun rencana. Tanah warisan ibunya akan dijaga dan tidak akan dijual sembarangan, memastikan nilai keluarga tetap terjaga. Properti dan rekening akan dikelola dengan transparan, menghindari kesalahan atau keserakahan seperti yang pernah terjadi. Semua aset akan digunakan untuk kebaikan keluarga, termasuk proyek amal yang selalu menjadi impian ibunya, agar warisan tersebut tetap bermakna. Andini merasakan kepuasan yang berbeda. Ia tidak merasa sombong atau ingin pamer. Semua langkahnya adalah tindakan yang penuh perhitungan dan hati nurani. Ia tahu, kekuatan sejati bukanlah memiliki harta semata, tapi kemampuan mengelola dan melindungi warisan dengan bijak. Tak lama kemudian, ia memanggil beberapa pengacara dan penasihat keuangan terpercaya. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Kita akan memastikan semua aset dikelola secara aman dan profesional. Tidak ada yang bisa merusak warisan ini lagi. Semua ini bukan hanya milikku, tapi tanggung jawab kita untuk menjaga masa depan keluarga." Para pengacara tersenyum, menghormati ketegasan Andini. Mereka tahu Andini bukan hanya cerdas, tapi juga memiliki integritas yang tinggi. Semua langkah hukum dan pengelolaan finansial yang Andini siapkan kini berjalan sempurna. Ini ditutup dengan Andini berdiri di balkon rumah, menatap senja Bali. Angin laut menyapu rambutnya, wajahnya penuh ketenangan dan keyakinan. Semua aset keluarga aman, masa depan keluarga terlindungi, dan Andini tahu kekuatan, integritas, dan keputusan bijaknya telah mengubah segalanya. Kebebasan dan kehidupan baru Andini. Pagi itu, Andini bangun dengan rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cahaya matahari Bali menembus jendela, memantul di lantai kayu, menyoroti wajahnya yang damai namun tegas. Semua yang terjadi malam sebelumnya, pengkhianatan Arga, kesombongan Endah, kepanikan Bulina, dan kemenangan Andini atas aset keluarga, telah meninggalkan jejak yang mendalam. Tapi kini, Andini merasakan satu hal yang lebih penting, kebebasan sejati. Ia menyadari bahwa selama ini kebahagiaan sering dikaitkan dengan harta, status sosial, atau pengakuan orang lain.
Malam itu telah membuktikan sebaliknya. Kebahagiaan sejati datang dari integritas dan keteguhan hati, mampu mempertahankan prinsip dan nilai tanpa tergoyahkan oleh orang lain. Kekuatan dalam pengendalian diri, tetap tenang dan elegan di tengah konflik, sambil merencanakan langkah bijak. Kebebasan membuat pilihan sendiri, menentukan arah hidup tanpa tekanan atau manipulasi pihak lain. Andini menatap laut biru yang tenang di depan villa. Angin membawa aroma segar, seolah menghapus semua kepahitan dan meninggalkan ketenangan. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa semua perjuangan dan strategi yang ia lakukan bukan hanya soal balas dendam, tapi tentang menemukan harga diri, kekuatan, dan kebahagiaan yang sejati. Arga, yang kini menyesal, datang menghampiri dengan langkah hati-hati. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang tulus, dan ia berkata dengan suara berat, "Andini, aku menyesal. Aku salah telah mengkhianatimu dan meremehkanmu. Aku tak bisa meminta maaf cukup untuk menebus semua ini, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Andini menatap Arga, tetapi kali ini tidak ada rasa sakit atau dendam di matanya. Hanya ada ketegasan dan kebijaksanaan. "Arga, penyesalanmu memang tulus, dan aku menghargainya. Tapi hidupku tidak lagi bergantung padamu. Aku telah menemukan kekuatanku sendiri. Jika kita ingin melangkah bersama, itu harus berdasarkan kejujuran, kesetiaan, dan saling menghargai. Aku tidak akan kembali pada masa lalu yang menyakitkan." Arga mengangguk perlahan, menyadari bahwa Andini bukan lagi wanita yang bisa diperlakukan semena-mena. Ia belajar arti sejati dari kepercayaan, cinta, dan integritas. Sementara itu, Bulina, yang kini lebih rendah hati, mendekat. Ia menunduk, suara gemetar. "Andini, aku belajar banyak dari semua ini. Aku salah mendukung Endah. Aku salah menilai dirimu, dan aku harus belajar menghargai keluarga. Terima kasih telah menunjukkan kebenaran." Andini tersenyum hangat untuk pertama kalinya di malam itu. Ia tahu, penghargaan, kasih sayang, dan rasa hormat kini mulai kembali di lingkungannya, bukan karena kekayaan atau status, tapi karena ketulusan dan integritas. Di luar, langit Bali berwarna oranye keemasan, angin laut membawa aroma kebebasan. Andini berjalan di tepi villa, setiap langkahnya terasa ringan. Ia menatap masa depan yang terbuka luas, menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang harta atau kemenangan semata, tapi tentang keberanian memilih hidup sendiri, menjaga harga diri, dan menemukan kedamaian batin. Ini ditutup dengan Andini berdiri di depan laut, menatap horizon yang luas. Senyum tenang di wajahnya memancarkan kekuatan dan kebahagiaan yang lahir dari kesetiaan pada diri sendiri. Ia bebas, tegas, dan siap menjalani kehidupan baru. Sebuah hidup yang ia kendalikan sepenuhnya, dengan harga diri dan integritas yang tidak bisa digoyahkan siapapun. Tamat.